Oke, tunggu bentar ya. Saya kok nggak bisa keluarin slide-nya ini. Ini slide-nya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Kak Putri. Oke. Nah, hal-hal yang harus dikuasai oleh leader atau calon leader, ya teman-teman ya, itu ada 4 sebenarnya teman-teman. 4 konsep ini yang teman-teman harus wajib gitu ya diingat, ya dipahami dan juga dilakukan. Itu yang pertama adalah boleh kita baca sama-sama dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke games nanti boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1. Recruiting. Kedua, motivating, ketiga, training, keempat, maintaining activation. Ya, jadi teman-teman, pada saat teman-teman sekarang ini dalam proses mencapai calon leader gitu ya, berproses menjadi leader ke depannya di Prudential, di bisnis ini, yang pertama teman-teman pasti dilakukan yang namanya recruiting. Teman-teman sampai di kelas di BTB ini adalah prosesnya dimulai dengan recruiting, betul ya? Teman-teman direkrut kan? Ya. Jadi proses yang pertama adalah penciptaan itu adalah pembuahan tersebut di bisnis Prudential. Yang pertama adalah recruiting teman-teman. Yang kedua adalah motivating ya. Jadi ada alasan motivasinya ya kenapa kita mau bergerak di bisnis Prudential ini. Kemudian untuk menambah skill dan knowledge kita sangat perlu yang namanya training, kita bisa mendapatkan wawasan, kita bisa mendapatkan skill dan knowledge ya untuk kita bisa memahami, kita bisa take action di bisnis ini lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, kita ada maintaining ya. Ya, maintaining ini adalah proses di mana dalam kita melakukan proses activation ya dalam berproses setiap harinya itu perlu kita yang namanya punya mentor ya. Mentor ini persis seperti guru gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar, kita berproses ya ada yang sebuah ini bisa menjadi problem solving juga ya. Bagaimana memantau kita dalam perkembangan bisnis ini. Oke, nah untuk yang nomor 2, 3, dan 4 teman-teman itu akan dibahas di sesi lainnya. Hari ini yang akan kita bahas adalah poin pertama dulu, yaitu adalah recruiting ya. Bagaimana menciptakan ya rekrut ini hingga terjadi. Oke. Untuk itu teman-teman ya, kita masuk games dulu ya. Oke, semua udah siap ballpoint dan kertas? Sudah. Sudah ya. Oke. Teman-teman di ini aja, dibuka aja dulu ininya, suaranya, nggak apa-apa ya. Teman-teman, apa yang ada di pikiran Anda, tolong simbolkan sebuah gambar. Ya, kalau teman-teman dengar kata recruiting versi kamu, ya. Oke, yuk saya mau dong, boleh bentuk benda, boleh bentuk kata, boleh bentuk warna, atau apa aja, apa yang menjadi imajinasi Anda. Yuk, gambarkan recruiting versi kayak boleh tahu. Oke, saya kasih waktu 30 detik. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Boleh gambar, boleh tulisan, boleh kalimat. Ya. Atau apa aja. Apa yang terbesit di pikiran Anda, apa yang Anda rasakan jika ya Anda mendengar yang namanya recruiting. Silakan. Yang sudah ya, boleh tunjukkan gambarnya ke video dan katakan saya sudah. Boleh, silakan gambar apa? Yang udah silakan. Boleh. Siapa nih, Pak Budi? Ya, silakan Pak Budi. Ayo, siapa yang mau duluan? Mungkin Kakak Dokter Lawson. Kak Dokter, kalau Kak Dokter apa ya? Ngajak membuat orang lain sukses.
Membuat orang lain sukses. Oke, kita brainstorming ya. Jadi brainstorming kita hari ini adalah dengan menggunakan gambar atau apapun menjadi versi kamu. Oke, Kak Dokter terima kasih atas partisipasinya. Saya catat dulu ya. Berarti Kak Dokter adalah recruiting itu membantu, bisa diulang sekali lagi Kak Dokter? Ya, membantu orang lain untuk sukses. Membantu orang lain untuk sukses. Oke, luar biasa. Thank you Kak Dokter. Siapa lagi yang mau partisipasi? Semuanya pokoknya ya. Kak Emi udah selesai gambarnya? Gambar sih, cuma kalimat. Gambar. Nggak gambar loh. Kalimat? Nggak bisa gambar. Kalimat kalau buat saya. Kalau buat saya rekrut. Tunjukin dulu ke video. Tunjukin dulu ke video. Apa tuh? Bacain. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Yes. Ya, bacain Kak. Attracting, selecting, growing. Apa? Accepting? No, attracting. Jadi attracting. Oke. Selecting, growing. Bahasa Indonesianya apa itu, Kak? Attracting itu, ya sorry. Maksudnya biar nyambung aja recruiting gitu kan. Oh jadi, iya sih, pakai ing gitu ya. Nanti jangan jadi resleting ya. Janganlah. Jadi attracting itu bagaimana membuat orang, bagaimana membuat orang untuk tertarik sama kita, gitu kan? Terus kita selecting, jadi kita memilih kira-kira yang mana nih yang memang cocok buat kita juga, yang nyambung. Udah gitu kita growing, jadi kita tumbuh berkembang bersama gitu. Asik. Boleh kasih aplaus buat Emi. Thank you Emi sudah berpartisipasi. Berarti udah cukup LOA aja nih ya. Dari attracting membuat orang menarik, terus ada proses seleksi dan bertumbuh bersama. Luar biasa Kak Emi. Ya, semoga itu juga yang menjadi take action-nya Kak Emi ya selama recruiting. Astungkara. Silakan, siapa lagi? Bagus. Gambar. Ayo, silakan Anda. Sudah Kak Putri. Ya, silakan. Cuma kalimat. Coba liatin ke video. Apa tuh? Gambaran atau tulisan atau? Kelihatan ya? Woi, gambar. Gambar sama kalimat. Gambar sama kalimat. Oh, gambar sama kalimat. Gambarnya apa? Gambarnya logo Prudential. Logo Prudential. Wow. Kenapa kamu ambil logo Prudential? Karena setiap kali dengar kata rekrut pasti selalu ingat produk dari Prudential. Oke, ada pengalaman apa kenapa sampai kalau kata rekrut kok jadi Prudential gitu? Ya, soalnya dari lingkungan sekitar itu, apalagi karena kakak saya jadinya kalau rekrut pastilah Prudential gitu. Oke, luar biasa Nanda. Jadi untuk kalimatnya boleh. Hari ini sampai terekrut juga berarti karena lingkungan gitu ya. Lihat kanan kiri kakak, mama, papa, adik semua, tante, om gitu Prudential gitu ya. Iya. Betul ya? Ya. Oke. Jadi boleh dibacain untuk kalimatnya Kak Putri? Boleh, silakan saya catat. Jadi untuk sama-sama. Mencapai impian bersama-sama. Wow, luar biasa. Ini langsung terbayang ya langsung ya? Kayak gimana ya? Oke. Great. Thank you Nanda. Ya, luar biasa. Berarti Nanda pun rekrut itu dimulai dari lingkungan. Luar biasa. Thank you Nanda inspirasinya. Makasih sudah berpartisipasi. Ya, selanjutnya. Siapa yang udah? Ayo cepat. Rahel mungkin? Siapa tuh? Ria. Oh Ria, silakan Ria. Ria gambar sama kata-kata juga, Kak. Ria gambar. Oke, coba munculin di video. Kelihatan nggak? Saya nyari wajahmu dulu. Ya. Woi, kelihatan. Wah, itu kayak di ini loh. Kayak di malam award night itu. Atau di panggung promosi itu. Ya, silakan. Apa interpretasi dari gambarnya tersebut, Ria? Jadi, kita yang dari satu orang aja itu bisa jadi banyak punya partner bisnis, Kak. Jadi di sini tuh dia pakai 3M. Jadi ada baju itu 3M. Kan baju bekas. Yang pertama itu kita mempermudah bisnis, recruiting. Mempermudah bisnis. Ya, kemudian? Terus yang kedua membesarkan bisnis kita. Jadi dari semakin banyak orang kita aja
Ya, jadi semakin besar bisnis yang kita punya gitu. Wow, luar Kemudian biasa. Kemudian yang ketiga, M-nya mengembangkan bisnis. Jadi dari yang bisnisnya kecil, sekarang jadi bisnisnya yang besar dan bertumbuh gitu, Kak. Menurut Ria, recruiting itu seperti itu. Jadi yang kecil bisa menjadi besar. Gitu. Wow, amazing. Boleh kasih aplaus dong? Wow, Ria udah sampai punya jembatan keledainya, jadi udah ter-anchor gitu ya. Kalau recruiting berarti udah ngomongin tentang mempermudah, memperbesar, dan mengembangkan tim. Berarti udah kayak buat kerajaan bisnis gitu ya, Ria ya? Betul. Wow, luar biasa. Kasih aplaus dong buat Ria. Ay, suka gaya lo ya. Oke, thank you. Siapa lagi nih? Kak Budi mungkin? Ayo, silakan. Dipercepat ya. Pokoknya saya gitu ya. Apa ya? Kak Budi gambar atau nulis atau mau pakai gerakan? Berbagi dah. Wih, berbagi. Oh, kalau berbagi. Iya. Pertama kali Pak Budi terekrut, itu dari Pak Sunda berbagi dulu gitu ya. Berbagi apa, Kak Budi? Berbagi cerita. Asik, berbagi cerita. Kak Budi ini kayak nama acara kita aja nih. Kita punya acara loh, Pak. Citra, cerita inspiratif untuk kita. Berarti dimulai dari cerita ya, Pak? Iya. Asik, luar biasa. Thank you, Kak Budi. Dari cerita. Nah, dari cerita bisa kita juga ngerekrut orang. Ini keren banget nih brainstorming hari ini. Siapa lagi? Yudi ini pakai puisi mungkin ini. Silakan, Kak Yudi. Kalau nggak Sorry. Gimana? Ya? Saya? Iya, kalau Kak Yudi menyimbolkan gambar tentang recruiting ini, versi Kak Yudi ini kayak gimana? Bisa jadi puisi nih. Recruiting. Sorry. Belum nulis. Oh, belum nulis. Lagi. Saya tunggu Kak Yudi, saya yakin Ya. nanti ing. Oke, Kakak Anika. Jadi menurut saya konsepnya seperti piramida ya. Iya. Dari satu orang, ini piramida kerajaan bisnis sih Kak Putri. Ya. Jadi satu orang, dia merekrut 2 orang, dan mereka bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja, maka akan terbentuk kerajaan bisnis seperti ini Kak Putri. Jadi kata yang tepat untuk recruiting adalah bagaimana kita bisa mengempower orang, mengempower rekan bisnis kita dengan sama-sama bekerja dan bekerja sama. Wow, luar biasa. Thank you Kakak Anika. Berarti Kakak Anika sudah seperti piramida emas gitu ya. Jadi ada fondasi dasar gitu ya, hingga naik level nanti gitu ya Kak Anika ya. Wow, keren banget pokoknya bekerja sama, bersama-sama bekerja. Wow, luar biasa. Thank you Kak Anika atas partisipasinya. Great. Oke, Rahel. Ayo Rahel. Ya Kak Putri, kalau yang aku simple sih, nih aku tadi gambarin. Kelihatan nggak? Banget. Apa tuh, Say? Rekrut orang. Ini secara personal sih kayak Kak Putri kemarin rekrut aku gitu kan ya. Oh gitu. Di sini ada kata sih. Yang pertama terus yang ketiganya sukses. Jadi kita Sorry, yang kedua apa saya? Nggak dengar. Tim. Oh, tim. Nah, ya, jadi kita ngajak orang untuk menjadi tim kita dan tujuannya tuh untuk mencapai kesuksesan. Gitu, simple aja. Asik, luar biasa ya. Jadi Rahel lebih menggambarkan ada orang gitu ya yang bersaling mengajak gitu ya, mengajak berinteraksi dan akhirnya menjadi sebuah tim dan akhirnya mencapai kesuksesan bersama. Ya. Begitu. Semoga dari apa yang menjadi brainstorming itu yang menjadi langkah awal untuk teman-teman bisa menjalani recruiting ya. Lexi nih, wah kalau Lexi mau pakai gerakan ya Lex, asik. Iya, gerakan aja dah, Mbak. Asik, kok pasrah gitu? Versi kamu apa? Gitu, ayo. Soalnya apa? Tadi cari pulpen belum ketemu. Oke, bilangnya gini ya. Oke, recruiting versi Lexi gitu ya. Boleh.
Ya, recruiting versi seleksi. Recruiting versi seleksi itu ini. Seperti ini. Oh, tangan begini, begini. Betul. Kenapa tuh Lex? Kenapa harus tangan Jadi begini? menurut Lexi, recruiting itu proses untuk memilih person terbaik untuk mencapai impian bersama. Asik. Jadi kalau kita kan seleksi itu proses seleksi untuk memilih person terbaik. Jadi kita harus cari orang yang terbaik. Kalau nggak ketemu yang terbaik, mendingan jangan direkrut. Asik. Jadi kita full. Oke. Seperti wow, ini kayaknya udah ikut ini ya, mentorship EAD nih bahasanya ya. Wow, luar biasa. Lexi. Berarti adalah bagaimana mengajak, memilih gitu ya orang-orang yang proses seleksi. Seleksi ya, selektif gitu ya. Betul. Okay. Berarti ada sebuah jalinan ikatan bisnis gitu ya. Betul. Untuk ketemu orang yang tepat itu kan nggak mudah, Bu Putri. Oke, nanti kita boleh ya sharing-sharing ya, bagaimana Ala menemukan orang yang tepat ala Lexi. Siap, kita juga Kanam. Oke, thank you. Nah, boleh dong dari Kakak Komang? Sudah dikirim? Dikirim lewat chat, Pak Mang tadi. Oh, saya nggak bisa baca chatnya, tolong nggak? MC tolong dibacain kalau ada chat ya. Siap, Kak Putri. Ya, Kak Ria, apa tuh Kak? Hilang suaranya? Dari Kakak Komang. Oke. Memperbanyak anggota komunitas untuk bekerja sama untuk sukses bersama. Wow, luar biasa. Wah, ini seperti ini juga ya, seperti terlosan ya, memperbanyak untuk membawa kesuksesan banyak orang. Mencapai impian bersama gitu ya. Gitu ya Kak Komang ya? Ya, betul. Saya mau dari Kak Pertiwi. Kak Pertiwi, simbol gambar apa recruiting versi Kakak Pertiwi? Di chat juga tuh. Citra. Ya. Gambar tulisan Kak. Ya, gambarnya adalah ini saya langsung gambarkan dengan kata-kata ya. Menggambarkan dengan kata-kata. Ayo kita berimajinasi. Jadi gini, kita bukan merekrut orang untuk membangun bisnis. Saya catat ya Kak. Kita bukan merekrut orang untuk membangun bisnis. Tapi kita membangun itu ya. Oke. Justru atau bisnis mulia, kita membangun orang-orang. Namun dengan bisnis mulia, kita membangun orang-orang. Kita membangun orang. Saya coba ulang ya Kak. Ya. Pertiwi adalah menggambarkan dengan kalimat ini. Kita bukan merekrut orang untuk membangun bisnis. Namun dengan bisnis mulia ini kita membangun orang-orang. Seperti itu Kak. Iya. Apa menggambarkan hal ini tentang rekrut Kak? Ada pengalaman atau bagaimana? Karena kita jangan sampai jadi beban ya. Jadi jangan sampai kita memikirkan gini. Wah, saya merekrut orang ini di mata kita tuh sudah ngelihat dia itu bakal jadi mesin uang bagi kita gitu loh. Yes. Ya, nah di situ akan menimbulkan sebuah arogansi ya. Jadi jangan sampai ada gambar bahwa agent kita tuh anak buah kita. Justru agent kita itu adalah mitra bisnis. Disitulah kita punya kesempatan, punya sebuah tanggung jawab untuk membangun dia. Nah, sehingga bagaimana caranya kita harus menjadi inspirasi gitu loh. Ya, disinilah kita belajar jadi seorang leaders ya, bukan manajer. Nah, kalau manajer, batis menek gejer-gejer. Ya.
Nah, jadi itu bedanya. Menek kejar-kejar gitu. Iya, jujur ya. Jadi kalau Anda di sini berpikir, oh saya bakal jadi manajer, saya akan perintah-perintah orang, salah. Justru pada waktu ketika Anda berpikir, saya seorang leader, jadi Anda harus kasih inspirasi. Ya. Jadi kalau misalnya Anda meminta orang keluar prestasi, ya bukan berarti gitu kan, bukan berarti kita itu cuma rekrut ya, tapi kita nggak tunjukkan gitu loh, bahwa ternyata sebenarnya kita itu di sini sebenarnya sebagai seorang leader, sebagai seorang inspirator ya. Jadi untuk menjadi seorang leader, menjadi inspirator itu bukan hal yang sepele gitu loh teman-teman, karena kita bicara tentang keteladanan, bukan bicara tentang kenyamanan ya. Karena kalau kita berpikir, oh di sini saya mau jadi leader untuk nanti saya ongkang-ongkang kaki tinggal nyuruh-nyuruh agent jualan, itu sudah salah besar ya. Salah, itu mindset yang sangat salah. Jadi jangan pernah memperlakukan agent kita seperti anak buah kita. Justru dialah yang membuat kita tuh jauh lebih hebat. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk berpikir, dipaksa untuk menyerahkan hati kita, ya membangun dia sehingga dia bisa jadi orang gitu loh. Ya, jadi kita merekrut orang bukan untuk membangun bisnis kita, tapi bagaimana kita membuat bisnis ini untuk membangun mereka gitu loh. Yes. Oke, luar biasa. Wow, ini sudah melengkapi dari semua rangkuman dari teman-teman juga ya. Dari membantu orang, Prudential adalah sebuah bisnis mulia, ya dari yang mengembangkan, bekerja sama, bersama-sama bekerja. Ini value-nya maksud banget ini ya Kak Pertiwi ya, luar biasa. Ini dan kalimat tadi ya. Jadi sekali. Jadi kalau teman-teman nanti kemanapun dibawa, wah kalau recruiting ini value-nya Prucitra adalah kita bukan merekrut orang ya untuk membangun bisnis kita, namun dengan bisnis ini kita membangun orang-orang, artinya membangun sumber dayanya gitu ya. Oke, luar biasa, thank you, great, thank you Bu Pertiwi, thank you juga buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Saya jadi bagi satu. Oh, jadi Kakak Yudi, saya kira masih nulis. Maunya saya nanti di belakang gitu, karena Kak Yudi biasanya puisi. Silakan Kak Yudi, boleh, silakan. Iya, gambar saya tidak menggambarkan, cuma saya jelaskan ya kalau rekrut itu seperti pohon. Oke, pohon. Nah ini yang saya tunggu. Kok ada yang gambar pohon ya gitu? Iya, ya ini kata-kata. Ya, dengan kata-kata, toh pohon itu adalah kepanjangan rekrut itu adalah realisasikan kerjasama tumbuh. Itu rekrut, singkatan kepanjangannya rekrut ya, realisasikan. Artinya bukan merencanakan, tapi realisasikan kerjasama untuk tumbuh. Untuk bertumbuh gitu ya. Untuk tumbuh, ya itu tumbuh. Artinya ya itu pohon. Nanti kita mengerti itu ya kita sebagai batangnya. Nanti kita akan tempatkan orang-orang yang akan bertumbuh terus. Oke, gitu sih. Jadi batangnya atau jadi akarnya, Kak? Melengkapi, Kak Putri. Batang atau akar? Iya. Bagaimana? Kita jadi batang atau akarnya, Kak? Yang merekrut ini jadi batangnya atau akarnya, Kak? Ya, kita batangnya. Yang akan menumbuhkan nanti. Akar itu value-nya ya? Kalau value-nya seperti saya. Wah, luar jangan. Makasih. Paling berpartisipasi. Nah, karena juga jadi core value-nya, guys. Nah, kalau saya tuh rekrut itu saling bekerja sama. Hubungan itu kan berbeda-beda. Ada yang biru, ada yang hijau. Nah, kita terkumpul seperti visi misi saya gitu ya. Mozaik katulistiwa gitu, bawa acara gitu ya dari kepingan akhirnya bisa jadi satu tim. Kayak gitu ya. Oke, thank you teman-teman yang udah berpartisipasi. Nah, kita lihat dulu ya, what is recruiting? Nah, jadi kalau recruiting, ini bagi saya dulu ya teman-teman ya, recruiting itu adalah proses memasukkan anggota baru ke dalam komunitas. Nah, komunitas kita di mana? Yaitu di Prucitra Agency ya. Guna apa? Adalah
tim yang diimpikan ya dengan kesepakatan untuk menjalankan visi dan misi yang telah disepakati. Nah, saya mau buka lagi nih teman-teman ya, untuk teman-teman juga semakin ingat ya bahwa Prucitra ini juga punya visi dan misi ya. Nah, Kak Pertiwi, kalau yang kemarin kan visi misinya adalah bagaimana menjadikan kita menjadi agent profesional gitu ya, yang bisa mengedukasi banyak keluarga gitu ya, menciptakan agent-agent yang profesional gitu. Nah, kalau sekarang nih Kak, Kakak sudah dapat nggak merumuskan visi apa nih yang bisa kita bawa nih Kak, yang Prucitra yang mungkin secara elegan ya, kemarin Kak Pertiwi ada revisi seperti itu Kak. Iya, saya mau bagikan ya. Kak Putri, biar teman-teman juga bisa baca dengan jelas. Belum Kak, karena kalau visi yang saya bawa ya Kak, saya sharing ya Kak ya, jadi berupa sharing. Kalau saya biasanya visinya yang saya saya utarakan kepada orang yang saya mau rekrut, saya biasanya akan membawa gini Kak. Visi saya adalah bagaimana mengajak ya para generasi milenial atau generasi muda ini untuk melek yang namanya belajar perencanaan keuangan. Dimulai dari perencanaan keuangan, maka ini bisa menjadikan hidupnya itu lebih tertata secara keuangannya, dan dia juga bisa membantu orang melalui perencanaan keuangan. Jadi gitu Kak, misinya apa? Adalah misinya pertama, dia bisa jadi agent, ya, kemudian dia bisa dengan merekrut, dia bisa dengan selling. Jadi membantu banyak keluarga untuk memiliki polis asuransi. Jadi visinya, kalau saya sih begitu Bu. Nah, jadi saya pengen juga tahu visinya kalau Prucitra ini apa, kayak gitu. Iya, oke. Kak Putri bisa ini dibantu share screen-nya? Oh bisa. WA. Nah, maksudnya Kak Putri boleh close dulu, nanti saya yang ini. Ya, sudah Kak. Sudah ya, oke. Ya. Bisa kelihatan? Bisa. Ya. Oke. Kak Putri bisa bantu baca? Ya. Nah, ini teman-teman ya, Ya, visi kita adalah jadi mitra perencanaan keuangan yang profesional, sebaik yang lebih baik lagi setiap keluarga. Wah, ya berarti ini disempurnakan lagi bahasanya ya. Jadi teman-teman, kita bukan hanya sebagai agent yang profesional, tapi menjadi mitra bisnisnya Prudential. Ya, mitra bisnis sebagai apa? Sebagai perencana keuangan yang profesional. Nah, kalau dulu sebagai agent yang profesional ya. Nah, sekarang dirubah ya, udah mulai lebih ditata gitu ya Kak Pertiwi ya, menjadi mitra lebih elegan begitu ya. Mitra perencanaan keuangan yang profesional terbaik yang tumbuh dan berkembang dengan membantu membangun kehidupan yang lebih baik bagi setiap keluarga. Nah, misinya seperti apa? Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah memberikan pelayanan dan edukasi perencanaan keuangan yang berkualitas untuk membangun kesadaran masyarakat. Nah, berarti artinya membangun kesadaran ini artinya kita sharing gitu ya, kita menceritakan kepada setiap keluarga apa sih sebenarnya konsep dari perencanaan keuangan tersebut, konsep dari asuransi ini ya, hingga terbukalah kesadaran masyarakat bahwa perencanaan keuangan itu sangatlah penting dan tepat dimiliki oleh. Yang kedua adalah membantu untuk menikmati hidup berkelanjutan melalui sistem dukungan dan pendidikan yang berkualitas yang ditujukan untuk mengembangkan potensi mereka sampai ke titik terbaiknya ya. Jadi adalah ini ingin membantu ya segenap anggota tim yang orang-orang yang sudah bergabung di Prucitra ini yang sudah terekrut gitu ya, bisa fasilitas hidup yang berkelimpahan melalui sistem. Jadi Prudential ini sangat membangun sekali kualitas hidup kita, teman-teman. Ya, baik dari secara kita kualitas hidup secara keluarga, ekonomi, ya bahkan semua sampai skill knowledge-nya kita juga bertumbuh di bisnis ini, teman-teman. Dengan melalui sistem dan dukungan baik itu pendidikan yang diberikan agensi maupun Prudential ya, membuat hidup kita ini semakin berkualitas dan berkelimpahan dan bisa berbagi lagi yang mengembangkan potensi banyak orang bisa bertumbuh ya hingga menemukan titik terbaiknya. Jadi setiap orang itu pasti punya kekuatan
ya, mereka itu punya potensi terbaik dalam dirinya. Nah, melalui Procitra Agency, melalui Prudential memberikan dukungan tersebut untuk bisa mengembangkan siapa versi terbaik dari kita. Mungkin kayak gitu ya Kak Pertiwi ya, dengan ya. Yes, dan ini masih harus tumbuh ya, bibit ini, benih ini di dalam diri kita masing-masing yang tergabung dalam komunitas Procitra. Jadi sebagai mitra perencana keuangan dan sebagai juga tim ya, sebagai komunitas yang akhirnya bisa menumbuhkan potensi sampai titik terbaiknya. Sampai mana titik terbaik? Ya enggak kan gitu. Intinya kita terus tiap hari, tiap tahun ya, benar-benar kita menjadi pribadi yang bisa menjadi lebih baik. Karena setiap orang itu pasti punya potensi kan gitu. Nah, potensi inilah yang kita kembangkan, ya toh. Makanya seperti tadi bahwa bisnis kita inilah untuk membangun orang-orang, ya. Jadi sampai ke titik terbaiknya. Itu. Wow, saya merinding loh Kak Pertiwi, ini benar-benar visinya jadi ditambahkan lagi ya. Jadi ini kalau kita para generasi muda, kan sekarang saya pakainya visi saya adalah membangun generasi muda melek perencanaan keuangan. Berarti kalau kita para generasi muda sudah bisa menemukan diri kita sampai kita bisa menjadi versi yang terbaik buat diri kita. Wow, berarti kita sudah menginspirasi dan sudah kita menjadi jembatan berkat juga buat banyak orang ya Kak Pertiwi ya. Baik jembatan rezeki, ya jembatan peluang dan lain sebagainya. Wow, luar biasa banget nih. Kita jadi orang. Ini harus rajin-rajin dibacakan Kak Putri. Iya. Jadi dalam ini usahakan seminggu sekali itu harus dibacakan biar lebih nempel lagi Kak Putri ya. M3 lagi lah Kak. Ya, M3 itu visi-visi sama budaya ya. Itu kita bacakan lagi Kak. Jadi kita udah punya budaya yang dulu M3 kita baca ini wajib karena itu akan ketanam Kak. Gitu Kak. Betul. Luar biasa. Thank you Kak Putri. Thank you, makasih. Jadi udah dicatat ya teman-teman ya visi misi kita ya. Jadi yang pertama kita menjadi mitra bisnis yang profesional ya. Bagaimana ya pentingnya perencanaan di setiap keluarga ya, itu ya teman-teman adalah visi kita ya. Dan misi kita adalah ya memastikan bagaimana setiap keluarga itu memiliki proteksi asuransi ya, itu artinya sudah menjadikan sebuah indikator bahwa dia sudah memulai yang namanya perencanaan keuangan ya. Dan dengan support sistem training ya, kita mengikuti sistem trainingnya menjadi pertumbuhan diri kita ya, menjadikan pertumbuhan kualitas diri kita ya. Oke teman-teman, thank you. Nah sekarang kenapanya ya, kalau tadi kita udah tahu nih, oh itu recruiting, itu visi misinya yang harus kita jalani, kita pahami, kita actionkan begitu ya. Nah, terus kenapa harus recruiting gitu ya? Nah, di sebuah perusahaan teman-teman ya, apalagi ini perusahaan yang kita menyebarkan gitu ya, perencanaan keuangannya harus tersebar kepada setiap keluarga. Gak mungkin dong kita bisa sendiri, kita melakukannya bisa sendiri. Benar nggak teman-teman? Kalau teman-teman melakukan sendiri, wah itu artinya harus perlu effort besar ya. Nah, bagaimana nih sekarang biar terjamah, gak hanya di kota saja, tapi masyarakat yang terpencil juga ya, yang ada di ganggang juga bisa merasakan perencanaan keuangan itu seperti apa dari semua kelas ya, baik dari kelas yang dasar, pertengahan maupun middle, high masyarakat itu juga bisa mengetahui perencanaan keuangan itu seperti apa. Maka itu diperlukan yang namanya recruiting teman-teman. Ya, dan karena kontribusi paling terbesar dari agent untuk mendatangkan nasabah ya itu adalah dari agent. Nah, agent sampai bisa berbuah, ada yang namanya jadi agent, itu ada yang namanya proses recruiting, penciptaan ya. Nah, kenapa juga harus recruiting? Kita bisa juga yang namanya membuka lapangan pekerjaan teman-teman. Ya, sorry. Ya, dengan recruiting kita bisa membuka lapangan pekerjaan, dan ini juga masuk juga ke sila Pancasila ya, bahwa dengan kita membuka lapangan pekerjaan ini kita sudah menyebarkan ya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Terus kemudian untuk ke tim kita bisa membangun kerajaan bisnis. Oke, sepakat, setuju ya teman-teman ya? Jadi kenapa sih kita harus recruiting ya? Yang pertama, kontribusi terbesar ya untuk mendatangkan nasabah itu adalah dimulai dari keagenan. Yang kedua, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan buat masyarakat ya. Jadi ada peningkatan bangun kerajaan ya. Oke. Nah, saya mau dong interaksinya dari teman-teman. Yuk semuanya tolong di-unmute ya.
ini loh ternyata setelah disurvei ya dari orang atau teman-teman yang sudah ikut jadi agent, ternyata ini loh kenapa alasannya mereka mau jadi agent ya. Yuk teman-teman dibuka semua. Kita baca ya. Mengapa orang mau jadi agent? Yang pertama ada unlimited income. Yang kedua yuk Lexi. Jenjang karir jelas. Yes. Kakak Prana? Produk bagus dan mudah dipasarkan. Luar biasa. Kakak Pertiwi? Saya urut ya. Market leader. Yes. Kakak Komang? Free time. Oke. Kak Ananda? Perusahaan go internasional. Yes. Kak Rahel? Misi Yes, good. Ria? membantu atau membahagiakan Apa coba keluarga. ya, Kak? Oke. Ada orang, ini? Kak. Galaxy A8? Oke. Kak Budi? Kak Happy? Financial freedom. Kak Dr. Lawson? Kak Ari Arta? Kak Teja? Kak Widi? Kak Ardika? Sistem yang jelas. Yes, good. Banyak teman. Iya, thank you, Pak. Kemudian? Tanpa pengalaman. Yes. Tanpa educational background ya. Jadi background apapun juga bisa di sini teman-teman ya. Tidak terbatas usia. Kemudian kesempatannya juga luas ya. Status sosial kita teman-teman ya menjadi financial planner gitu ya, financial educator, wah status sosial kita ya teman-teman ya. Mungkin ada yang saat ini mungkin dalam kondisi COVID ini bingung gitu ya, udah nggak ada kerjaan juga bisa untuk mengisi waktu luang. Kemudian kita ada rewarding ya, bisa mewujudkan impian. Kemudian personal development kita juga teman-teman ya, yang mungkin kemarin kita belum tahu bagaimana tentang cara mengatur keuangan ya, membuat dana darurat itu kita bisa terdevelop dengan training-training yang kita punya. Dan pastinya teman-teman dengan berbisnis atau menjadi agent di Prudential itu kita bisa menjadi business owner ya. Dan apalagi kalau kita misalnya nanti sudah menjadi leader gitu teman-temannya. Nah, ini ada namanya fasilitas pensiun ya. Kita ada dana pensiun juga di Prudential gitu. Betul nggak Kakak Pertiwi? Sip. Right. Betul ya Kak ya? Oke. Nah, itu dia teman-teman. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada pesan ya. Saya kutip ini dari seorang penulis gitu ya. Penulis yaitu Alan Loy seorang ini ya, psikolog gitu ya, psikolog dan juga beliau yang merupakan yang punya Valley. Teman-teman sering nggak lihat video Valley gitu, teman-teman, counseling. Jadi untuk yang ke development people. Teman-teman pernah buka YouTube nggak lihat Valley counseling? Main Valley, Tri? Ya, kalau ini adalah Valley counselingnya, Bu. Ya, beliau merupakan salah satu autor dari psikoterapis ya teman-teman ya. Beliau mengatakan ya tidak ada perbuatan yang lebih mulia di dunia ini selain menyertai orang lain untuk membantu mereka mencapai kesuksesan. Jadi beliau juga sering untuk kebaktian gitu ya Kak Pertiwi ya di gereja ya. Nah, jadi ini kutipannya bagus banget teman-teman ya. Tidak ada perbuatan yang lebih mulia di dunia ini selain menyertai orang lain untuk membantu mereka mencapai kesuksesan. Jadi kalau tadi teman-teman udah ada yang brainstorming ya, ternyata recruiting ini bisa untuk mencapai impian bersama. Tadi ada untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Bahkan Bu Pertiwi kita bukan merekrut dengan membangun bisnis, namun dengan bisnis mulia ini kita membangun orang ya. Berarti kita udah jadi kayak jembatan berkat. Kita udah jadi sumber berkat kalau kita sudah berhasil merekrut orang dan membantu dia untuk mencapai kesuksesan. Teman-teman, sepakat dan setuju nggak kutipan ini? Pesan ini teman-teman kita bawa untuk di dalam recruiting tersebut, teman-teman. Setuju. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Setuju, 1000%. Thank you, Kak. Love you, Ibu.
Yes. Nah, ternyata teman-teman di recruiting ini tidak hanya juga sebatas recruiting dia menjadi agent. Ya, yang paling utama di dalam bisnis Prudential. Nah, kalau tadi ada yang bilang siapa tuh ya? Kalau ngomongin recruiting, lihat logonya Prudential. Itu siapa? Terus Nanda. Nanda ya, wow, luar biasa. Ini ternyata juga dibawa oleh value-nya Prudential. Ternyata recruiting itu kita bukan diciptakan hanya sebagai agent ya teman-teman. Kita dijadikan mitra bisnisnya adalah sebagai agency director teman-teman. Ya, luar biasa banget ya. Karena kita kalau sudah bisa membangun agency director lainnya, artinya kita sudah bisa untuk mempercepatan ke EAD ya teman-teman ya. Executive Agency. Justru recruiting jadi EAD ya Kak Putri ya? Iya. Iya, agency director ya sampai titik terbaiknya bahkan ya. Titik terbaiknya, sorry. Yuk, kurang E-nya ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Executive Agency Director, dan itulah titik terbaiknya, dan kita bisa mendapatkan pensiun dini ya, pasif income-nya juga ya Kak Pertiwi ya, seperti Pak Holman dan Mbak Bejanuri ya. Ya kayak kemarin ya, luar biasa banget ya, udah pensiun akhirnya bisa memotivasi saat ini ya, dan sistemnya itu sudah bekerja begitu ya. Wow, luar biasa banget. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah ikut juga EAD gitu ya, berarti pada saat kita merekrut satu orang ini nilainya berapa teman-teman? Ya kemarin yang udah ikut EAD, satu orang yang kita rekrut itu senilai berapa? 1,8. Iya, 1,8 teman-teman. Itu udah percis kita kayak beli apa ya? Kalau 1,8 M itu kayak rumah 2 tingkat ya. Ruko. Ya ruko gitu ya, jadi kita bisa mungkin buat, kamu berapa ruko sih gitu ya. Nah jadi satu orang yang kita rekrut itu senilai dengan satu ruko di Denpasar teman-teman, 1,8 miliar teman-teman ya. Nanti perhitungannya kita akan ada masuk itu teman-teman ya, nanti mungkin ke Kakak Pertiwi mungkin yang nanti akan bisa memberikan hitung-hitungannya secara BOP ya. Oke, nah ini faktanya teman-teman, leader dan motivator bukan dilahirkan tetapi karena dia mau dibentuk ya, untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain ya. Nah jadi benar ya, tadi kalau misalnya kalau kita sudah di posisi Executive Agency Director itu ya saatnya deh untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain ya. Oke, dan kenapa sih itu mau menjadi leader teman-teman ya? Ini alasannya, bisa membahagiakan orang lain, punya kerajaan bisnis, punya passive income. Ya tadi kenapa sih kok harus kalau recruiting itu kenapa jadi agency director ya gitu? Executive agency director ya, karena ini teman-teman ya, manage agents team ya, kemudian free time, dia punya financial freedom ya, bisa belajar jadi leader profesional, tantangannya lebih ekstra, kemudian dia bisa punya dapat income pensiun juga, punya banyak teman, menambah skill knowledge, menjadi berkat untuk orang lain, bisa menjadi pembimbing calon orang sukses ya. Kemudian penghasilan itu udah pasti ya teman-teman ya. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, ekonomi keluarga, fondasi kuat, membantu orang berubah, ya, membuat orang menjadi lebih berguna, memotivasi orang, developing, belajar menghargai orang, bisa menjadi contoh, membangun tim, mewujudkan impian, dan banyak lagi ya teman-temannya, work smart ya. Oke, jadi teman-teman keputusannya pada saat kita sudah direkrut teman-teman, yuk kita cepat-cepat untuk bisa menjadi mitra bisnis yang profesional, yaitu dengan apa? Dengan bisa menjadi leader teman-teman ya. Dan leader tersebut tidak dilahirkan begitu saja, tetapi adalah orang yang siap dan mau dibentuk. Untuk itu, teman-teman yang ada di BTP 21 ini, siapa yang siap dan mau dibentuk? Angkat tangannya dan suaranya, katakan saya. Saya. Iya. Ya, saya. Oke, luar biasa. Hanya Lexi doang? Hanya Lexi doang yang mau memotivasi dan lain. Hanya Lexi dan Karika doang. Saya nggak dengar nih semuanya. Katakan saya siap dan mau dibentuk. Saya siap dan mau dibentuk. Saya siap dan mau dibentuk. Yes, asik. Itu Kak siapa ya? Kak Budi ya? Ardike. Oh, Kak Ardika. Luar biasa. Thank you Kak Ardika. Semangat ya. Thank you. Teman-teman, ya, pada saat kita mau menjadi leader, kita mau menjadi agency director, ini step-stepnya harus dilalui dulu teman-teman ya, hingga bisa kita ke level PD.
PD ini teman-teman boleh mau apa pakainya, prestasi diri, boleh, personal development, boleh, percaya diri, boleh juga, ya, prestasi yang dicapai, boleh juga, ya, versinya teman-teman apa. Kalau kita di sini pentingnya level PD, karena ini yang tingkatan-tingkatan yang teman-teman harus lalui gitu teman-teman ya, untuk bisa menjadi leader yang bisa mengempower orang lain gitu ya. Nah, yang pertama adalah startnya adalah percaya diri dulu teman-teman ya. Nah, percaya diri ini dimulai dengan apa teman-teman ya pada saat kita tercreating. Ayo, ada yang bisa tahu nggak apa tahapan kok bisa kita jadi PD? Kita menemukan percaya diri kita itu pada saat apa? Berhasil apa? Ada yang mau testimoni nggak? Pada saat pertama kali jadi agent, udah mulai terbentuk nih percaya dirinya. Mulai prospek. Mulai prospek. Ayo, apa lagi? Dapat reward. Dapat reward. Apa lagi, Kak? Lagi satu. Siapa yang mau komen? Dapat nasabah. Dapat nasabah. Oke, luar biasa. Yang jawab dapat nasabah saya doain hari ini dan besok closing dapat nasabah ya. Thank you Kak. Benar. Ya, percaya diri kita pertama kali pada saat di recruiting itu mulai bertumbuh adalah pada saat kita closing, teman-teman. Makanya teman-teman dari merah jadi warna ke kuning, teman-teman ya. Pada saat kita udah mulai closing, ini percaya diri kita udah mulai naik nih, teman-teman ya. Satu step gitu, teman-teman ya. Dan yang posisi yang ketiga lagi ya, teman-teman ya, tahapan berikutnya adalah kita bisa menjadi top ya. Minimal top agency dulu lah, atau top agent di tim kita atau di unit lah begitu ya, minimal kita ada prestasi, satu prestasi ya, mulai dari unit, mulai dari apresiasi leadernya seperti itu, atau mungkin di agensinya gitu, bahkan nanti top agentnya bisa masuk ke Bali Nusra ya, masuk juga ke top agentnya Prudential gitu ya. Nah, tahapan berikutnya lagi teman-teman, kita pada saat level udah mulai percaya diri atau personal development kita di bisnis ini ya, mencapai namanya Pro AAD teman-teman. Nah, Pro AAD ini artinya teman-teman udah dicapai di angka leader pertama ya, step pertama ya, di 400 juta itu teman-teman. Jadi teman-teman udah punya income ya kurang lebih itu 7 juta ya. Kemudian pencapaian Star Club prestasi. Nah, ini teman-teman ya udah mulai percaya diri kita atau personal development kita udah terbentuk ya, sebelum kita menuju proses menjadi leader gitu teman-teman ya. Nah, ini juga yang tahapan yang sudah saya jalani juga teman-teman ya. Dan ini aja nih teman-teman yang paling titik ungu nih. Saya lagi berjuang, saya juga mohon doanya teman-teman ya untuk bisa mencapai Star Club pertama saya ya. Kak Pertiwi. Ya, Kak Pertiwi mohon doanya juga ya, Kak. Support you, Kak Putri. Ya, dan kita juga sama-sama ya teman-teman ya. Kita lewati warna-warna ini ya teman-teman ya, untuk bisa kita personal development juga untuk kita mengempower orang lain ya teman-teman ya. Kita punya bukti bahwa kita adalah seorang perencana keuangan yang bisa profesional, bisa dipercaya. Ya minimal kita ada bentuk prestasinya gitu teman-teman ya. Kakak Perti mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak? Kalau dari ya, level luar biasa Kak Putri, cukup. Oke, good job. Oke, jadi bagi saya begitu ya teman-teman. Oke, kemudian sekarang how to recruit why-nya teman-teman ya. Sekarang how to recruit-nya. Nah, cara recruiting-nya teman-teman yang paling pertama adalah teman-teman buat database. Ya, rekrut sama prospecting atau selling itu sama teman-teman ya. Yang membedakan hanyalah kalau prospecting, selling ya, teman-teman itu artinya ada penjualan, ada API ya. Tapi kalau teman-teman di recruiting adalah mengajak orang ya untuk di bisnis ini membangunkan sumber daya gitu ya, untuk membangun jadi mitra bisnis seperti itu. Kalau selling jadi nasabah ya, kalau recruiting bisa menjadi mitra bisnis ya. Tahapannya sama teman-teman. Pada saat teman-teman di back to basic, teman-teman diajarin apa tuh yang pertama? Project 100 nama. Yes. Itu juga yang dibuat dalam proses recruiting teman-teman ya, membuat database. Nah, kalau saya tulis di sini membuat database calon pemimpin ya, karena kalau di Prudential kalau recruiting itu katanya menciptakan executive agency director. Ala Prucitra adalah menciptakan titik terbaiknya seseorang
begitu. Jadi setuju ya teman-teman ya? Yang pertama adalah kita membuat database calon pemimpin. Yes, kita ini calon-calon pemimpin yang luar biasa teman-teman, yang sangat bermanfaat dan berguna buat negeri kita gitu ya. Terus yang kedua adalah janji temu teman-teman ya. Pastikan orang-orang yang kita udah buat, kita tulis namanya di dalam buku sakti kita ya, buku rekening bank nama kita, itu pastikan kita buat janji temu ya. Jangan diayamin, jangan didoain aja ya, tapi kita harus realisasikan dengan action adalah membuat janji temu. Janji temunya teman-teman boleh pakai call, boleh pakai WhatsApp, boleh pakai email ya. Teman-teman juga boleh itu dari medsos gitu ya, DM gitu, apalagi zaman sekarang gitu ya, DM juga bisa teman-teman ya. Kalau teman-teman sendiri buat database untuk 100 project nama udah semua ya? Sudah Kak Putri. Oke, udah juga proses janji temu juga udah ya? Sudah. Nah sekarang teman-teman ya, jadi kalau misalnya dari project 100 nama yang udah kita buat tadi teman-teman, kalau dia masih mungkin menunda, teman-teman boleh tawarkan berikutnya ya, tawarkan untuk peluang bisnisnya ya. Mungkin saja kita belum berjodohnya untuk dia menjadi nasabah, tapi kita bisa juga untuk berjodohnya menjadi partner bisnis kita ya. Kemudian persiapan sebelum bertemu. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Pada saat kita sudah bertemu, pasti kita nanti akan bertemu. Baik bertemunya secara virtual maupun langsung. Tapi hanya disarankan untuk saat ini kita lakukanlah secara virtual ya, baik itu secara Zoom, video call kayak begitu ya, atau melalui Google Duo ya. Untuk saat ini juga ada satu aplikasi namanya Google Duo. Itu teman-teman juga bisa lakukan. Nah, persiapannya apa nih teman-teman? Nah, biasanya kalau persiapan yang saya lakukan adalah yang pertama, mungkin kalau kayak Kak Komang gitu sering membawa bukti CPS gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya biasanya teman-teman sering bawa buku adalah tentang orang-orang yang berhasil di Prudential. Itu ada bukunya, jadi ada gambarnya Bu Pertiwi, leader-leader yang sudah punya KPM, yang udah sukses. Yeah. Itu kemudian ada ya. Oh iya, obat. Ya, obatnya. Lama obatnya. Kita pulang. Ini banyak yang bisa mencapainya ya. Duluan pulang. Oh, bukti. Saya sudah mencapai namanya step jenjang karir. Nah, biasanya di Prudential akan mengapresiasi kita, yaitu masuk koran Kompas, teman-teman. Koran apa? Koran Kompas. Nah, jadi nama kita kalau kita sudah promosi atau prestasi, kalau promosi nama aja kita akan dicantumkan nama kita di sana. Kalau prestasi bahkan sampai wajah kita terpapar. Dan wajahnya itu tidak pakai hitam putih lah iklannya, ya berwarna. Dan itu biasanya setiap bulan April atau Mei teman-teman. Ya. Kemudian fact finding teman-teman ya, fact finding. Nah, pada saat di fact finding ini ya, ini dia judulnya teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Berikut. Oke, sorry tadi yang database ya. Oke, yang database yang pertama adalah teman-teman boleh dimulai dulu dari keluarga inti, pribadi, dan pasangan. Siapa yang di sini sudah mulai merekrut dari keluarga intinya? Saya. Siapa Lexi ya? Siapa lagi? Saya. Yang sudah mulai merekrut? Saya. Iya, Kak Happy, sudah suami sendiri ya. Siapa lagi? Saya. Kak Anika, adik dan suami juga ya, spouse ya. Yeah. Ya, termasuk saya sendiri juga teman-teman ya. Oke, ada yang udah rekrut mertua mungkin bapak dan ibunya begitu, kakak dan adiknya? Saya, istri dan anak semua. Wow, luar biasa, satu paket ya. Wah, hebat-hebat luar biasa. Rombongan. Rombongan juga ya, kakak Dr. Lawson juga udah ya, gitu ya. Makanya bapak saya rekrut, terima kasihan gitu loh. Iya. Iya. Ya, hari ini ya nggak direkrut, sarklat terus. Ya, direkrut. Ya. Hari ini juga teman-teman saya bisa terakhir di sini adalah proses dari recruiting keluarga pribadi inti gitu ya. Jadi awalnya adalah dari
kakak sepupu ngerekrut kakak gitu ya. Terus kemudian mama, kemudian kakak pertama, kakak kedua, kakak tiga, sampai adik keempat ya. Bener-bener keluarga inti dulu kita ini ya, kita rekrut dulu ya. Jangan dulu keluarga jauh-jauh, ring satu dulu. Nah, berarti ya mirip kan teman-teman dengan prospecting? Sama ya? Sama ya, keluarga inti dulu ya, ring satu ya. Ya, kemudian baru keluarga besar. Nah, keluarga besar itu boleh dari sepupu, om, tante, seperti itu ya. Beserta pasangan-pasangannya. Ingat loh, beserta pasangannya. Jadi mungkin hari ini ada yang, aduh bingung nih mau nyari recruiting database-nya siapa ya. Ingat pasangannya juga ya, termasuk misalnya kalau kita punya misan gitu, mindon gitu ya, ingetin kalau yang masih single, pacarnya juga boleh kita rekrut teman-teman ya. Termasuk juga kemarin ya, saya dapat 2 orang ya, ada yang namanya Noel sama Anggi. Anggi itu adalah keponakan saya, dan si Noel itu pacarnya gitu. Ya, jadi luar biasa ya teman-teman ya, kita rekrut rame sampai pasangan-pasangannya juga ya. Kemudian teman. Sampai keluar negeri juga loh ya. Dia sampai keluar negeri juga nih. Tuh Happy baru nge-share tuh dari Belanda ngasih agen. Luar biasa. Luar biasa. Selamat Happy. Diam-diam tenggelam dalam air ini. Kayak gitu. Wah, luar biasa. Ya, teman juga. Benar. Usia 22 tahun. Wow. Oh, keren. Wah, luar biasa. Itu dari teman atau keluarga Kak Epi? Keponaan. Ya, keponaan juga kan. Nah, saya terinspirasi tuh ya. Ingat ya, kalau bisa pacarnya juga ya, pasang atau pasangannya ya, itu juga boleh menjadi database Anda ya. Teman juga teman-teman, yang hari ini juga ngebut ya, yang menjadi nasabah saya, yang harinya terekrut juga hari ini dari teman sekolah teman-teman, dari teman SD ya, ada yang teman SMA, ada juga yang teman kuliah ya teman-teman ya. Kalau teman kerja, udah ada juga yang Danis, yang presenter itu juga teman kerja dapat. Teman di medsos ada juga, teman yang saya ajak untuk live Instagram akhirnya berhasil juga join juga jadi agent. Nah, dari teman medsos juga ada, dari DM juga ada ya. Jadi itu teman-teman, dimaksimalkan sumber daya yang sudah tersedia ya. Teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman medsos. Termasuk orang yang ada di sebelah kita juga teman-teman, di sebelah rumah kita, tetangga Anda udah pernah didatengin belum? Sudah Semuanya, jangan sampai belum satu rumah ya, pastikan per rumah, jangan sampai tetangga Anda didatengin sama orang lain ya. Oke, berikutnya teman-teman, database juga bisa dari komunitas ya. Buat teman-teman mungkin ini yang belum berkecimpung gitu ya di komunitas, ayo coba mulai kita cari komunitas mungkin sesuai hobi, komunitas sesuai dengan yang emang pengen kita cari gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang kemarin komunitasnya karena presenter gitu ya, nah bisa berbagi di sana. Komunitas saya senang dengan ibu-ibu UMKM gitu ya, saya berbagi di sana. Jadi teman-teman mulailah coba yuk untuk menambah database-nya. Teman sekolah udah habis, udah habis gitu katanya gitu ya. Oke, coba aja dulu di komunitas ya, teman-teman udah mulai mencoba untuk komunitas. Saya lihat Kak Dek Wiranti ini juga kemarin udah kayak nyoba goes ya, kalau nggak salah ya. Saya lihat di medsosnya tuh, betul nggak Kak? Kak Anika di kakak-kakak arisan gitu juga, betul ya Kak ya? Benar Kak Putri. Ya, masuk ibu-ibu arisan juga ya Kakak? Iya, itu juga arisan. Asik, luar biasa. Kakak Pertiwi juga kalau nggak salah juga masuk komunitas arisan ibu-ibu dokter ya? Iya, betul Kak Putri. Wah, ini sekarang sedang juga proses rekrutan Kak Putri. asik ya. Ya, dari keluarga dokter-dokter. Minta Nah, doanya juga juga. termasuk teman-teman. Halo Kak, putus ya? Apa saya yang terputus? Halo? Ya, lanjut. Ya. Nah, customer usaha sebelumnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini mungkin ada usaha sebelumnya sebelum bergabung di Prudential ya. Nah, yang menjadi pelanggan Anda itu juga wajib untuk didatangi ya, yang menjadi database-nya teman-teman. Siap ya teman-teman ya? Untuk database berarti udah ya. Oke, lanjut.
Nah, ini dia tadi proses seleksi ya. Setelah kita punya database, ya kita juga wajib yang namanya melakukan proses seleksi. Siapa sih orang-orang yang tadi kalau kayak siapa ya, Kak Lexi ya, menyatakan kalau recruiting itu adalah menemukan orang yang tepat. Begitu ya Kak Lexi ya? Betul. Versi orang yang tepat, kalau menurut saya, teman-teman kita harus tanya dulu ke dalam diri saya, ya. Ini kan proses seleksi ini adalah kita liking dulu nggak sama orangnya, betul begitu ya Kak Lexi ya? Hingga jadi orang yang tepat buat kita. Nah caranya teman-teman boleh bertanya begini dalam dirinya teman-teman ya. Sebelum misalnya teman-teman ngerekrut si A misalnya, tanya begini dalam diri Anda. Jika orang yang saya mau rekrut ini ya menawarkan polis prudensial, maukah saya membeli polis darinya? Nah itu boleh teman-teman. Jadikan untuk clue pertanyaan gitu ya. Menjadi pertanyaan kira-kira orang ini bisa saya suka nggak gitu. Nah minimal kita yang coba menjadi nasabah gitu ya. Misalnya contohnya gitu jadi nasabah. Kalau melihat orang ini menawarkan polis prudensial, kira-kira saya mau beli nggak dari dia? Nah itu teman-teman boleh untuk cek seleksi ya dengan pertanyaan ini. Gimana teman-teman? Setuju, sepakat? Sepakat Putri. Setuju. Cocok ya rasanya ya. Kalau Kak Lexi datang ke rumah saya gitu ya nawarin polis prudensial, saya bilang yes gitu. Luar biasa. Yes, Besok aku I kesana like kok. you ya. Oke. Nah ini juga untuk seleksi yang lebih komplit teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi ya, sehingga tadi ada pertanyaan begitu, itu yang pertama adalah kita proses seleksi yang pertama adalah do I like him? Pastikan apakah saya menyukai dia, begitu ya. Pastikan rekrut hanya orang-orang yang kita suka. Janganlah menipu diri sendiri gitu ya. Sama kayak tadi, kalau orang ini datang ke saya, kira-kira saya mau beli nggak polis prudensial ya? Cari jawaban hati tersebut ya. Kata-kata Kak Pertiwi juga ya, kita rekrutlah orang yang kita sukai. Kalau kita nggak suka malah nanti jadi jadi bom waktu sendiri juga gitu ya. Kemarin juga Pak Rasjid juga bilang ya, kita dimulai harus dulu dari liking dulu ya. Kita harus menyukai dulu orang tersebut. Betul ya Kak Lexi ya? Kak Lexi kemarin ikut Betul ya? sekali, Mbak. Apa? Mbok? Oh, Kak. Di sini nggak ada Mbok dan Ge ya, di sini kakak ya. Baik, Kak. Oke, nah untuk Kak Lexi nih jawabannya ya, menemukan orang yang tepat ya, klasifikasinya menemukan orang yang tepat tuh gimana gitu ya. Nah di Prucitra kemarin juga ya diingetin lagi nih sama Kakak Pertiwi juga kemarin ya, bahwa kita bisa menemukan orang yang berkualitas, orang yang tepat gitu ya. Pastinya kan kita dari rekrut dulu, kita nggak mungkin lihat dari dia, dia punya postur yang bagus, tapi kita belum tahu ini orangnya berkualitas apa enggak gitu kan ya. Kualitas orang itu kan ukurannya nggak bisa dipakai angka ya teman-teman ya. Sekali lagi nggak bisa dipakai angka. Nah tapi ada ada 8 poin ya teman-teman ya. 8 poin seleksi. Teman-teman kalau lihat kira-kira orang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin ini teman-teman udah cocok udah untuk direkrut ya. 8 poin seleksian ini adalah bernama right one teman-teman. Apa teman-teman? Right one. Ya. Katanya aja udah right posisi kanan. Berarti satu orang yang di posisi kanan. Kanan ini kan biasa identik dengan kebaikan ya, betul ya? Kayak ada ilmu kanan, ilmu kiri gitu. Kanan itu kan lebih biasanya sering familiar juga gitu ya kita lakukan ya teman-teman ya. Nah, R-nya pertama ya teman-teman. Yuk boleh kita baca sama-sama. Ready to change. Ya, artinya orangnya ini sudah siap dan mau untuk berubah teman-teman. Kayak tadi, teman-teman kenapa mau direkrut? Ya, kenapa mau jadi partner bisnisnya Prudensial? Kenapa mau jadi leader? Karena siap dan mau dibentuk. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, orang yang siap dan mau dibentuk dan dia mau merubah dirinya untuk jadi lebih baik. Kemudian yang I, ya, I-nya adalah integrity, ya, sesuai dengan core value-nya kita. Ya, kita punya integritas ya teman-teman ya. Artinya apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu sama gitu teman-teman. Dia punya integritasnya, ya. Kemudian G, dia punya intent teman-teman ya. Jadi dia ada orientasi untuk ingin mencapai goalnya. Dia pengen mencapai impiannya teman-teman. Tapi kalau hasrat dia tidak ditanya, kamu misalnya gini, saya Lexi,
untuk tahun ini Lexi mau apa nih? Atau apa yang ingin dicapai nih Lexi? Ada goal nggak untuk tahun ini? Ada. Nah, bagus ya Lexi ya. Oh ini ada ternyata punya goal oriented. Tapi kalau orang apa ya Kak masih bingung ya gitu ya. Nah itu boleh kita agak mikir-mikir sedikit ya. Atau mungkin kita bantu gitu. Kita boleh juga dengan bantu. Nah kalau kira-kira kayak begini ada nggak di dalam impian kamu seperti itu? Ya kita boleh bantu. Mungkin saat ini dia pada bingung gitu, apa ya goal saya gitu. Kita bisa bantu untuk kali itu ya. Kemudian dia punya high energy teman-teman ya. High energy ini kita lihatlah dari antusiasnya, dari gestur tubuhnya. Pada saat kita cerita, ini ada nggak ketertarikan kayak gitu ya? Ada nggak dia mau respon? Minimal dia respon ada feedback aja ya. Baik itu dia respon WA gitu ya, atau respon dia apa yang kita kirim gitu loh pesan ke dia kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian teachable di sini artinya dia mau diajarkan ya. Artinya kalau ada training ya atau ada tahapan selanjutnya gitu ya, dia mau teman-teman. Ya ini juga sudah merupakan salah satu orang-orang yang sudah bisa kita gunakan yang kita bisa rekrut gitu ya teman-teman ya. Wah, ini orang yang sudah tepat untuk kita rekrut ya. Mau belajar ya. Kemudian oriented money juga teman-teman ya. Oke, pastikan teman-teman orang-orang yang kita rekrut ini juga senang sama uang ya. Jangan sampai orang yang trauma uang ya, tapi orang-orang yang suka sama uang ya. Dengan uang ini dia bisa membantu kehidupannya untuk menjadi lebih baik ya. Kemudian never give up ya. Artinya orang-orang ini mau berusaha, mau berupaya ya teman-teman ya. Pada saat dia mencapai kegagalan ya, dia nggak pantang menyerah. Teman-teman, dia mau berusaha cari cara lagi, cari ide lagi teman-teman ya. Kemudian excellent attitude ya. Jadi di excellent attitude ini dia punya sikap gitu ya, baik itu dia sikap mental atau sikap yang dia lakukan yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu teman-teman ya. Attitude-nya baik, ngomongnya sopan santun seperti itu. Ya, terus yang ketiga ya, jadi dalam proses seleksi itu ada 3 poin. Yang pertama, pastikan saya rekrut orang-orang yang kita sukai. Kemudian yang kedua, orang ini right one nggak? Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah TOD. Ya, TOD ini adalah panjangannya ada trait of discontent. Artinya kita menemukan permasalahannya yang ada di dalam hidupnya atau menemukan kira-kira titik lemahnya orang tersebutnya apa. Gitu loh. Nah, caranya dengan apa teman-teman? Dengan menggali faktor-faktor yang membuat dia ketidaknyamanannya, ya sesuai dengan profesinya. Oke, nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, next step-nya teman-teman, tadi teman-teman udah buat janji temu ya, harus ada alasan yang natural, artinya harus ada alasan natural ini gini, kayak ice breaking ya teman-teman ya. Pada saat teman-teman buat janji temu punya bisnis bagus gitu ya. Mungkin teman-teman pada saat rekrut jadi nasabah, teman-teman sampaikan saya punya ada program yang bagus seperti itu, ada punya program yang baru. Ya pokoknya natural aja, jangan dibuat-buat juga ya. Dan saat bertemu pastikan punya excellent attitude yang tadi ya, punya memiliki sikap yang baik dan pastinya fact finding dulu ya. Ingat juga teman-teman pada saat bertemu mulailah dengan sikap yang banyak senyum, yang ramah, yang antusias seperti tadi yang Citra CITRA core value ya teman-teman ya, eye contact-nya juga dijaga, intonasinya teman-teman ya, tutur kata kita ya, ketulusan kita ini juga akan terlihat teman-teman dari body language yang kita kita sampaikan gitu ya teman-teman ya. Kemudian percaya diri tapi bukan lebay gitu ya. Nah, kalau dulu nih saya suka agak begitu teman-teman ya. Kalau percaya diri kadang agak suka-suka lebay gitu. Itu tolong agak dikurangin dikit ya. Oke. Nah, ini ada janji temu untuk rekrut. Nah, teman-teman juga nih dapetin sudah teman-teman bisa dapetin ya di slide siapnya Prucitra ya. Oke, dan ini teman-teman contohnya ya, misalnya dimulai dengan ngomong-ngomong. Kata ngomong-ngomong itu sangat sakti teman-teman ya. Saya coba juga berapa kali buat janji temu gitu ya sama teman-teman sekolah saya yang udah lama nggak ketemu ya, orang yang belum saya juga pernah ketemu ya, orang yang baru pertama kali saya DM gitu ya, orang nggak dikenal, itu juga pertama kali dengan kata ngomong-ngomong ya. Ini contohnya yang udah dibuat di Prucitra siap gitu ya. Ini contohnya katanya Bu Pertiwi nih ya. Wi, ngomong-ngomong lagi sibuk nggak sekarang ya? Tempat kerjamu gimana?
ya, atau kalau dia yang punya usaha bisnis kamu tuh lagi gimana saat ini gitu ya. Dengan kita punya mindset ya pada saat bertanya ini, sadari dulu ya bahwa banyak orang di luar sana yang income-nya banyak dipotong ya, bahkan bekerja secara sukarela tanpa digaji teman-teman. Ya lebih kasihan lagi dirumahkan tanpa gaji. Benar apa benar ya teman-teman, sekarang keadaannya kayak gini banyak? Benar. Benar apa benar teman-teman? Betul. Betul ya? Benar banget. Dengan kata lain udah mengalami ketidakpastian lah ya, madesu teman-teman ya, masa depan suram katanya. Ya, kemudian juga teman-teman pakai lagi, oh iya ngomong-ngomong, kamu ada waktu nggak? 45 menit ya, saya pengen ngobrol nih ya tentang peluang bisnis, atau tentang kalau misalnya rekrut nasabah tentang program baru nih dari Prudensial kayak gitu. Terus langsung ya, questionnya buat janji temunya adalah enaknya di jam berapa ya, bisa ketemu ngobrolnya sama kamu ya. Dan kita boleh kasih pilihan jamnya teman-teman, mau di jam pagi jam 10 atau di jam siang after makan siang misalnya jam 1 ya. Jadi tetap kita yang punya kontrolnya, tapi tetap mereka diberikan pilihan gitu ya teman-teman ya. Nanti saya akan bagikan juga ini materinya teman-teman ya ke grup ya, jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai acuan ya. Bagaimana sih buat janji temu Kak Putri ya? Ya tadi Wi itu tuh maksudnya tuh Dewi Pruden ya. Cuma kan karena dia di Bali jadi Wi gitu ya. Oh gitu. Iya Dewi Pruden itu ya, Wi gitu ya. Oh iya, jangan Wi gitu ya. Iya, bukan saya itu Dewi Pruden maksudnya. Wi. Oh, Wi itu gitu, Dewi Pruden. Nah, ya. Nah, meluruskan. Ya. Oh, kalau di orang Bali tuh pakai K gitu soalnya Bu ya. Pakai K ya. Padahal tuh maksudnya Putri, Dewi. Gitu kan namanya. Bukan Ri gitu kan Ti itu nanti jadi titik dia. Jadi Wi gitu ya. Oke. Oke, luar biasa ya. Udah ini ya, diperjelas ya arti Wi tadi. Dasarnya bikin Wi ini ya. Jadi ini ada dasar. Oke. Luar biasa. Nah, teman-teman, pada saat nanti kita sudah buat janji temu, kita wajib yang namanya fact finding ya. Tadi ingat ya, kita harus lakukan fact finding. Nah, fact finding ini juga merupakan salah satu sales cycle juga ya. Sales penjualan dan rekrut itu sama, teman-teman. Hampir sama cyclingnya ya. Jadi setelah kita punya database nama ya, kemudian kita buat janji temu ya, kita fact finding ya, kita fact finding nih orang yang mau kita fact finding itu persis kayak kita lagi mancing teman-teman ya. Kalau kemarin Pak Rasjid bilang recruiting itu ya boleh teman-teman mau pakai jala apa mau pakai kail. Kalau pakai jala udah seruput aja semua secara kuantitas ya, nanti entah nanti dapatnya ikan hiu, ikan ya, ikan macam-macam gitu ya, bahkan beserta rumput-rumputnya udah garap aja dulu ya, persis seperti orang fishing ya. Dari sana nanti kita tahu ya kira-kira orang ini seperti apa ya. Nah, cara mulailah fact findingnya boleh sama-sama teman-teman, sama kayak tadi buat skrip janji temu, ngomong-ngomong ya. Ini kata saktinya Kakak Pertiwi ini paling sering dipakai, betul ya Kak Pertiwi ya? Betul. Iya, pokoknya ngomong-ngomong ini sakti teman-teman ya. Kesannya santai banget ya, santuy kali teman-teman, tapi sakti bener mandraguna gitu ya. Bener-bener ya. Teman-teman pokoknya coba aja ya, jangan dipikirkan, coba aja. Kalau teman-teman udah coba pasti ada hasilnya ya. Misalnya dimulai dengan pertanyaan santai seperti ini. Ngomong-ngomong, ceritain dong gimana kok bisa di bidang ini. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman boleh, wah kok bisa ya udah sesukses ini, misalnya kalau merekrut pebisnis kayak gitu ya. Itu saya paling suka tuh teman-teman. Ya, ini paling favorit saya nih pertanyaan ini. Ceritain dong Kak, gimana kok bisa sampai sukses seperti saat ini? Tolong dong bagi resep suksesnya. Itu kata-kata yang paling saya sering jadikan door opener ya, untuk bisa berkenalan dengan orang-orang yang sama sekali belum saya kenal atau orang-orang yang terkenal di luar sana teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh pakai ya. Atau misalnya kita pengen rekrut teman kerja nih misalnya kayak gitu ya, atau teman yang profilnya mungkin saat ini karyawan gitu ya, boleh bilang, wah hebat banget ya, kalau boleh tahu nih ngomong-ngomong targetnya tahun ini kemana ya, atau gimana nih saat ini, boleh kayak gitu ya.
Terus habis itu dia udah ceritakan, wow, udah semuanya udah dikeluarin. Kita boleh tanya lagi, ngomong kerja kasih itu udah masuk mulai nih value-nya gitu ya. Nah, kamu nih sosok yang sayang keluarga ya, saya lihat. Nah, ini kata penutup nih teman-teman, ini biasanya trial closing yang saya gunakan. Atau misalnya saya lihat dia orangnya senang belajar gitu ya. Nah, kayak Rahel nih, mungkin Rahel bisa kesaksian, Rahel? Iya, Kak. Ya, Rahel, bener nggak saya gunakan? Rahel, saya lihat kamu orangnya senang belajar ya. Iya, bener Kak Putri. Nah, kayak gimana tuh Rahel? Saya pakai interaktif ya teman-teman ya. Jadi apa ya? Jadi termotivasi aja sih. Ya, ini yang cari, betul kan? Saya lagi mencari nih anak-anak muda yang mau belajar dan berbagi. Sering nggak Kak Putri bilang kayak gitu deh? Iya, bener banget. Sering banget. Iya, jadi teman-teman gunakanlah ini ya. Kita lihat potensi dia ini apa gitu loh. Jadi kita kayak ini bukan memuji yang secara apa ya? Ada kemauan gitu enggak, tapi kita benar-benar secara tulus pujinya, kita melihat kelebihan orang ini apa gitu teman-teman. Nah itu kita highlight gitu ya, kita ingin apa dia itu mulai dengan highlight apa yang menjadi kelebihan dari yang dia punya gitu teman-teman. Sampai masuk ini fact finding buat janji temu juga dengan ngomong-ngomong? Bisa. Masuk ya? Oh, nah, masuk. kalau yang fact finding lebih kepada kelebihan yang dia punya ya. Jadi ngomong-ngomongnya adalah kepada yang dia punya ya teman-teman ya. Kalau buat janji temu, bagaimana tentang keadaannya dia saat ini kayak gitu ya, adalah untuk buat dapetin waktunya kayak gitu. Tapi kalau di fact finding kita udah mulai ya ngomong-ngomongnya adalah mencari gitu ya, menggali gitu apa yang menjadi kelebihan dia ya. Selain kelebihan teman-teman ya, ntar ya nih teman-teman ya, selain kelebihan kita juga menggali TOD-nya. Ini yang nomor 3 tadi teman-teman ya. Pada saat juga kita menggali apa yang sudah menjadi kelebihan dia, ya, pada saat proses recruiting ini juga yang terpenting adalah menggali TOD-nya. Tadi apa TOD? Trade of discontent atau faktor yang mungkin saat ini kalau pada saat di pekerjaannya dia sekarang merasa nggak nyaman gitu loh, teman-teman. Ya, di setiap semua profesi, di setiap semua level background, teman-teman, pasti ada titik lemahnya. Ya, setiap pribadi orang juga, semua orang punya kelebihan, pasti punya kelemahan juga. Setuju teman-teman? Setuju, Putri. Oke, untuk itu teman-teman mau nggak mengenali apa sih yang bisa kita gunakan alasan sebagai perangsang juga gitu ya, untuk berbagai macam background ini ya bisa kita untuk dekati, bisa untuk kita recruiting. Mau teman-teman? Mau. Oke, baca bergantian ya. Oke, yang pertama nih teman-teman, saya coba dulu untuk misalnya kalau teman-teman punya recruiting karyawan. Pasti teman-teman bertanya, Kak Putri kalau yang karyawan nih kayak gimana nih Kak Putri? Gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada alasan, ada daya tarik, ada harapan, ada yang diwaspadai ya, ada dukungan ya. Nah, artinya yang pertama di sini teman-teman, audit tadi teman-teman, atau titik lemahnya nih kira-kira ya, ini teman-teman bisa di sini teman-teman, gunakan di alasan ya. Alasan ini adalah merupakan TOD yang bisa kita korek-korek, yang bisa kita gali-gali teman-teman ya, untuk menuju ke proses rekrut, kita mengajak orang tersebut ya untuk mau berbisnis menjadi partnership kita di Prudential. Nah, buat teman-teman di sini yang siapa saat ini masih jadi karyawan, boleh dong dibantu baca. Siapa yang statusnya saat ini semua? Siapa yang statusnya saat ini masih jadi karyawan? Siapa nih? Kak Epi ya? Iya. Ya. Coba dibaca dulu. Kira-kira bener nggak ini Kak Epi? Politik kantor. Di menjadi karyawan tersebut. Di alasannya Kak Epi boleh dibaca? Politik kantor, kenaikan gaji terbatas, PS inflasi, jenjang karir tidak jelas, sandwich generation, PHK, kerja untuk perusahaan atau bos,
penghargaan, penghasilan terbatas, kerja PS income tidak sebanding. Ada itu kira-kira KFP di kantornya KFP? Ada. Ada ya. Nah, itu bisa teman-teman jadinya kita gunakan pertanyaan tersebut ya untuk dia mulai kayak apa ya. Kalau KFP kalau ditanyain misalnya kayak gini, kalau gajinya terbatas, kira-kira bisa nggak mencapai impiannya KFP? Kalau cuma dibatasi sampai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan pun, misalnya KFP tetap 1 digit kayak gitu. Kira-kira KFP masih bisa mau punya impian misalnya untuk beliin adik. Maaf Kak Putri, putus-putus yang ada. Oh gitu, putus-putus ya. Halo. Coba diulang. Coba diulang. Ya, diulang Kak. Kita mulai dari ini ya, KFP ya, kenaikan gaji terbatas gitu ya KFP ya. Ya. Ya, kenaikan gaji itu boleh nggak kita minta naik setiap tahun, misalnya 10-20% KFP? Enggak gitu ya, udah mulai tergelitik ya. Apalagi kalau naiknya misalnya dikasih nih fasilitas naik setiap tahunnya 10%. Sebenarnya gaji kita naik apa enggak tuh? Enggak ya, karena inflasi udah naik setiap tahun 10%. Berarti sebenarnya gaji kita enggak naik ya. Ini ya disetarakan begitu ya. Nah, jenjang karir mungkin ada yang jenjang karirnya belum jelas. Wah, saya udah bertahun-tahun kok masih di sini aja kayak gitu. Dan bos itu bisa aja mem-PHK-kan kita gitu kan ya kalau kita menjadi masih di karyawan. Halo? Maaf putus-putus, saya nggak jelas dengar ya. Teman-teman yang lain gimana? Gimana teman-teman? Lumayan jelas. Lumayan jelas. Jelas Kak Putri. Di internet nih ya. Itu sinyalnya Bu Epi kena angin. Kena angin, ya. Oke. Nah, ini juga yang jadi ini teman-teman ya yang bisa kita gali secara TOD-nya alasannya ya yang di alasan. Kemudian daya tariknya nih teman-teman yang bisa kita sampaikan kepada orang tersebut ya pada saat kalau kita mau rekrut karyawan ya. Kalau di Prudential kita menjadi partnership di bisnis Prudential, income-nya nggak terbatas ya. Fair income-nya ya, jadi udah jelas komisinya berapa sesuai dengan omset kan gitu. Kemudian karirnya juga jelas, cepat meraih keberhasilan, sistemnya bagus ya, ada variable income-nya juga dan ada recognition ya. Jadi sangat kita diapresiasi banget dengan reward-reward yang luar biasa. Bahkan nggak hanya dari Prudential tapi dari agency, bahkan dari leader pun juga mensupport kita ya. Dan ada sebuah harapan juga yang bisa kita berikan ya kalau rekrut karyawan itu ya kita bisa dapat bisnis ini bisa diwariskan ya, free traveling ya, time freedom juga teman-teman. Kalau misalnya dia jadi karyawan kan dia dibatasin waktu ya, dia yang diatur waktu kan kayak begitu ya. Tapi kalau kita di Prudential, kalau kita pengen omsetnya berapa, nah kita yang menentukan tuh jam kerjanya kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga nih yang perlu diwaspadai teman-teman kalau ngerekrut karyawan nih ya, kita harus siap-siap nih ya, mental karyawan itu kan memang diketok begitu ya. Kalau di Prudential kan pastinya kita harus siap menjadi mental entrepreneur ya. Entrepreneur itu artinya kalau kita tahu nih target kita misalnya mencapai promosi, mencapai prestasi, berarti kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan, harus strategi apa yang kita gunakan, kita harus set itu gitu loh. Jadi ownership kayak gitu ya. Tapi kalau masih mental karyawan biasanya dia harus diketuk dulu, dikasih tahu dulu kayak begitu ya. Comfort zone dan ini kurang memiliki mental pemenang gitu ya. Malas training gitu ya. Jadi mungkin kalau ikut trainingnya harus ditelepon-telepon dulu kayak gitu ya, belum ada niatan dari diri sendiri. Cepat nyerah, gengsi dan egois ya. Nah, dukungan yang bisa kita berikan, nah ini treatment ya teman-teman ya. Ini sebenarnya tips dan tools yang sangat bagus banget untuk maintenance-nya teman-teman, untuk mentorship-nya ya. Jadi kalau tipe karyawan ini apa nih dukungan yang bisa kita kasih gitu ya. Jadi dukungannya adalah join to work ya, diikuti dengan seminar-seminar ya, kemudian kontes-kontes, monitoring dan private training gitu ya. Ya, jadi atau yang lain-lainnya teman-teman bisa ajukan nih, oh ternyata kalau kita rekrut karyawan ini kita tonjolkan pada konsep by the time
Ya, kalau di dia menjadi karyawan artinya kan kita dia membayar waktunya untuk mendapat duit gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita berbisnis kita yang mengatur waktu untuk menghasilkan uang kayak begitu ya. Oke, sampai di sini gimana teman-teman tools untuk rekrut karyawan? Kak Putri mau nanya dong. Ya, silakan Kak Emi. Itu yang dukungan kan ada join field work. Itu seperti apa ya Kak ya? Oke. Join artinya bersama ya. Bergabung gitu ya. Field. Lapangan. Work, bekerja. Katanya Kak Anika adalah bekerja sama-sama bekerja gitu ya. Jadi gini teman-teman, biasanya buat teman-teman yang sudah direkrut nih, teman-teman perekrut teman-teman atau leader dari teman-teman yang sudah direkrut pasti akan mengatakan begini, saya akan memberikan 4 kali fasilitas yang teman-teman boleh ambil kesempatan ini ya untuk saya dampingi atau join field work. Artinya si leader atau si perekrut yang teman-teman sudah perekrut yang teman-teman yang sudah diajak untuk saat ini sudah bergabung jadi agent gitu ya, diberikan 4 fasilitas ini adalah untuk didampingi teman-teman. Ya, didampingin untuk apa? Untuk trial closing ya. Bagaimana sih startingnya kita menjalani bisnis di Prudential? Startingnya apa? Startingnya misalnya yang pertama itu ada konsep, tunggu sebentar ya, saya lupa. Yang pertama adalah I do you observe. Ya, di join field work ini. Artinya apa? Nah, yang pertama adalah biasanya si perekrut atau leader ini akan memberikan gimana sih cara ngomong, cara presentasi, cara handlingnya. Nah, si agent wajib memperhatikan, baik mencatat, ya, melihat gerak-gerik tubuhnya, apa sih yang dilakukan, ya, bagaimana dia cara approach-nya, kayak begitu, ya. I do, you observe, gitu ya. Jadi pertama adalah leadernya dulu yang memberikan bagaimana cara ngomong, cara presentasinya, cara ngejelasin ilustrasinya, ya, terus yang kemudian cara handling objection-nya, ya, si agent mengamati, ya. Kemudian yang kedua dalam join field work adalah I do you help, ya, artinya masih si leader ini yang melakukan, tapi yang si agent ini udah mulai bantu-bantu, ya, misalnya bantu buatin ilustrasinya, kayak gitu, misalnya bantu liatin paper apanya tuh, data rumah sakit, kayak gitu, misalnya plan-plan rumah sakit, kayak begitu. Jadi udah mulai nih kita ngebantu, gitu ya, tapi tetap yang melakukannya masih leader. Nah, tahapan yang ketiga adalah you do, I help, ya, artinya sudah mulai nih si agentnya nih yang diarahkan untuk yang melakukan, dan si leadernya mendampingi untuk bantu dia, ya, bantunya misalnya bantu untuk jadi gantian. Kalau yang tadi di proses kedua agentnya yang bantu bawain misalnya plan-nya, nah sekarang yang plan dari rumah sakit itu leadernya ini yang ngebantuin kayak gitu. Nah, sesi yang keempat adalah you do, you observe. Ya, jadi kamu yang you do, I observe. Artinya kamu yang melakukan, ya, si leader ini hanya mendampingi saja, mengamati, kayak begitu, KMI. Jadi join field work itu adalah proses pendampingan dari leader atau perekrut pada saat orang ini baru starting, ya, menjalani proses presentasi atau prospecting. Begitu, Kak Emi. Iya. Sampai di sini bagaimana, Kak Emi? Yes, ngerti. Makasih, Kak Putri. Lengkap ya, Kak, ya? Nah, Kak Emi sudah menggunakan 4 fasilitas ini? Mungkin belum ya. Segera ya, soon ya. Segera, yes. Ya. Mungkin private trainingnya udah kali ya. Tapi kalau kayak Kak Emi ya, kalau profil yang kayak Kak Emi, ini biasanya private training sekali aja udah jadi dah. Aduh, amin. Udah langsung I do, I observe dah yang keempat. Aduh, amin. Ya, nggak perlu diantar. Motivasinya itu mood booster itu. Bener. Ya, Kak Emi. Terima kasih, Kak Putri. Thank you, Kak Emi. Nah, kalau mahasiswi nih, siapa nih yang punya database banyak mahasiswi? Yuk, Bagus Ananda ya? Teman-temannya masih banyak mahasiswa atau udah? Ya, saya juga. Siapa tuh saya? Siapa Emi? Saya juga mahasiswi banyak.
Wah, ya, luar biasa. Nah, buat yang mahasiswi atau mahasiswa gitu ya. Nah, ini bisa dilihat juga, bisa digali-gali, dikolek-kolek gitu ya. Alasannya, ini juga bisa kita jadikan hasrat gitu ya untuk bisa dia bergabung atau kita rekrut ya. Yang pertama, beban harapan dari keluarga ya. Pastinya harapan keluarga ingin anaknya sukses ya, anaknya bisa berkarir gitu ya, hidupnya sukses. Kemudian minim uang saku, pasti dong anak mahasiswa-mahasiswi dibatasin uang sakunya sama orang tua ya. Ya, memperkaya CV, kurikulum vitae gitu ya. Ya, mencoba untuk pengalaman gitu ya artinya ya. Lulus belum tentu ada kerjaan, betul. Nah, disinilah peluang kita untuk menciptakan yang benar ya. Setelah sebenarnya kita lulus kuliah itu sebenarnya kan kita harus membuka lapangan pekerjaan ya, bukan mencari pekerjaan ya. Betul ya Kak Emi ya? Yes, benar banget. Ya, itu boleh kita buka juga nanti ya, wawasannya para mahasiswa dan mahasiswi ini gitu ya. Nah, biasanya no experience, dia belum punya pengalaman gitu ya. Kemudian culture shock, ini culture shock ini apa ya? Kak Pertiwi, boleh ada yang bisa bantu nggak nih teman-teman leader? Kalau culture shock ini apa ya? Shock itu shock, culture itu budaya. Jadi kan dia pada waktu dia tamat kuliah kan budayanya bikin shock gitu, Tri. Oh gitu, terkejut gitu Bu ya? Iya, karena beda budaya kan gitu. Beda budaya. Dia lihat kayak ya, I know culture shock. Nah, Bu Pertiwi itu kan pernah cerita, ternyata saya S1 nyari pekerjaan itu nggak segampang, apalagi cum laude gitu ya Kak ya. Ternyata gajinya hanya berapa Kak waktu itu Kak? Siapa nih? UMK. Culture shock. Kak Pertiwi kan ekspektasinya gitu ya, wah lulus tamatan S1, kemudian cum laude gitu ya, tercepat, harapannya dihargai tinggi gitu ya, jabatan, betul ya Kak ya? Betul ya Kak ya? Harapannya kan begitu, ekspektasinya begitu, tapi ternyata realisasinya enggak gitu ya Kak ya? Iya. Itu betul kayak gitu culture shock ya Kak ya? Ya, jadi apa yang jadi di pikiran nggak sesuai gitu ya. Nah, iya betul. Antara impian dengan realita nggak sesuai. Nggak sesuai. Nah, itu juga kita bisa untuk bukakan peta mereka ya teman-teman ya. Ternyata nggak segampang itu loh, kayak gitu ya. Oke, kemudian tumpuan dan harapan keluarga ya. Pastinya kita menjadi harapan keluarga, kita bisa balas jasa orang tua ya. Dengan apa teman-teman? Ya pastinya kita dengan punya income untuk bisa membalas apa yang sudah jasa keluarga ya, hingga mendidik kita, menyekolahkan kita seperti saat ini ya. Itu kalaupun kita balas dengan ratusan juta, miliaran pun kita belum bisa balas lunas gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah dilihat bisa sukses ya, bisa mengempower orang, apalagi bisa menjadi orang jadi gitu ya, berprestasi gitu, itu sudah menjadi salah satu tumpuan atau harapan keluarga gitu ya. Susah cari kerja, nothing tulus kayak gitu ya. Nah, daya tarik yang bisa kita tawarkan teman-teman ini dia punya, hanya dia pengen aku punya nih, bisa di sini, dan di sini pun unlimited ya, bahkan punya income miliaran pun di sini sampai per bulannya tuh ada kayak gitu ya, dan bisa gitu teman-teman ya, tanpa membutuhkan pelan pengerjaan, good income. Wah, ada juga nih bisa cari jodoh. Wah, itu siapa ya kemarin tak denger ya, Kak Happy, ada yang mau nyari jodoh juga ya, jadi agent ya. Ya Kak Happy ya. Ya, bukan nyari jodoh jadi agent. Terus ya, apa? Agent biar karirnya bagus, sehingga income-nya bagus, dan nanti jodoh datang sendiri ya. Oh gitu. Iya ya, luar biasa ya. Ya ini bisa ya, karena kalau kita ketemu orang semakin banyak kan, siapa tahu kita bisa ketemu jodoh kita juga ya. Asik ya. Ya, jalan-jalan gratis nih suka nih ya anak-anak mahasiswa gitu ya. Nah, harapannya ini teman-teman ya, teman-teman bisa juga ya dalam 5 tahun bisa dapat income 1 juta, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa bantu keluarga, pembuktian diri, pensiun dini, recognition, barang-barang konsumtif. Nah, ini paling disenangi nih sama anak mahasiswa. Betul apa betul? Ya, kayak Nanda nih ya, motor-motor ya. Aduh. Kamera, biasanya kayak gitu. Ya. Ya, waspadainya adalah cepat puas ya.
Kemudian, nah ini satu clue-nya teman-teman ya, di lain-lain ini bagus banget. Jika ingin memulai pekerjaan, kita harus tahu awal dan akhirnya ya. Dukungannya juga sama teman-teman. Itu ada dari Join Fieldwork juga, potensinya, motivasi, buku, ikut seminar, kontes. Oh, berarti saya Kak Pertiwi. Halo. Ya, Kak Pertiwi berarti udah tepat dulu, Kak. Saya kan tamatan, Kak Pertiwi ajak di Prudential gitu ya. Motivasinya dari buku dan seminar. Wah, ini pas nih Kak Pertiwi. Siap. Ya, oke lanjut ya. Kemudian profesional. Nah, kalau profesional ini contohnya apa nih? Misalnya seperti Kak Dokter Losen gitu ya. Nah, halo Kak Dokter. Boleh saya terhubung dengan Kak Dokter Losen? Kak Dokter Losen masih di jalan ya. Kalau gitu Kak Pertiwi deh. Kak Pertiwi boleh testimoni nggak Kak Pertiwi pada saat Kak Pertiwi merekrut profesional, yaitu pasangan hidupnya sendiri ya. Dan ini juga bukan hal yang mudah ya Kak Pertiwi ya. Prosesnya 4 tahun ya. Yes. Yes Kak ya. Nah Kakak kalau dari alasan ini ya Kak ya, yang di kolom biru ini, yang mana yang paling akhirnya bisa menjadikan Kak Dokter Losen ini akhirnya mau jadi agent Kak Pertiwi? Yang mana nih Kak Pertiwi? Income besar, itu modalnya besar ya. Oh, ya jadi gitu. Sekolah ya. Nah, jadi pada waktu ketika beliaunya sadar, oh ternyata untuk mencari income besar tuh ternyata nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu loh. Oh nah, gitu. Ya, wah banyak banget tuh. Lewati ya, gitu loh. Nah, jadi itu ya, jadi income besar, modalnya besar, kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seorang profesional, pastilah dia kenapa dia setia dengan profesinya, karena sudah merasakan bahwa untuk mencari profesi itu kan tidak gampang gitu loh ya. Betul, nah, namun dengan lihat di Prudential ternyata tidak perlu skill tinggi bisa punya income besar. Nah, makanya beliaunya ikut. Seperti itu ya buat yang profesional ya. Biasanya ini paling ini nih, income besar, modal besar. Dan tanpa sekolah tinggi-tinggi ya. Waduh, itu benar-benar banget tuh. Gaya entrepreneur banget ya. Dan saya lihat juga kayaknya pada saat Kak Pertiwi udah bisa nyalip income-nya Kak Dokter Losen juga ya. Itu juga ya Kak. Ya Kak Pertiwi ya. Kalau profesional boleh dari yang ini paling ini ya, paling kuat di yang sini. Yang paling kuat ini ya Kak Dokter ya. Sorry Kak. Biasanya kalau profesional itu dia itu semakin tinggi income-nya biasanya semakin sibuk kan gitu. Betul banget teman-teman. Ya, benar. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang profesional itu misalnya kayak juga MUA kayak gitu ya, lawyer kayak gitu juga termasuk juga profesional teman-teman ya. Nah, teman-teman juga ini bisa daya tariknya yang teman-teman pakai ini waktu fleksibel ya, nambah passive income ya, bisa nolong orang dengan cara lain ya. Jadi nggak hanya misalnya dengan profesinya dia aja, tapi kita bisa nolong orang juga dari sisi apa? Dari sisi perencanaan keuangan, bisa bantu orang punya proteksi kayak gitu ya. Dan punya free time for family ya, pastinya nih ya. Kayak Kak Pertiwi gitu ya. Kalau kayak Kak Dokternya dari pagi mungkin sampai malam ya, Kak Pertiwi ya, visite gitu ya. Nah, Kak Pertiwi bisa sambil giniin anak gitu ya Kak Pertiwi ya. Yes. Masih juga bisa menjalankan bisnis ini kayak gitu ya. Nah, ini juga dukungannya hampir sama ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia untuk pebisnis teman-teman ya. Ada waktu yang terbatas ya, income besar PS modal. Nah, kalau biasanya nih, ini yang paling terutama teman-teman. Kalau dia pebisnis wajib punya modal ya. Kata Kak Pertiwi kalau dia pengen dapat 100 juta ya Kak Pertiwi ya, dia harus ngeluarin modal itu 12 miliar. Untuk dia dapat income 10 juta, dia 1 miliar, dia harus ngeluarin uang gitu ya Kak Pertiwi ya, 10%-nya ya. Iya. Betul ya. Nah, jadi kalau dia pengen mendapatkan income 10%, maka dia harus wajib ngeluarin modal kurang lebih 1M, kayak gitu teman-teman. Jadi ada uang yang dikeluarkan ya. Tapi kalau daya tariknya di Prudential sama sekali. Teman-teman waktu direkrut jadi agent, ada ngeluarin uang nggak? Apa malah dikasih uang? Teman-teman. Ya, teman-teman di Prudential ada ngeluarin uang nggak?
Apa malah dikasih uang? Nggak ada, Kak. Malah dikasih uang ya? Malah dikasih Malah uang. dikasih uang ya? Yes. Yes, betul. Nah, ini juga dukungannya sama ya teman-teman ya. Oke. Saya coba lebih cepat lagi teman-teman karena waktunya udah 21.04. Nah, ini untuk tipe MLM ya. Kalau yang MLM ini biasanya poinnya ini teman-teman ya. Tutup poin dan butuh modal juga untuk stok barang. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau di sini ya targetnya kita yang buat, tapi kalau ini biasanya kan dari perusahaannya ya. Dan kalau MLM biasanya ini teman-teman yang di lain-lain ini ya. Biasanya dia kalau omset 10 juta, dia dapatnya 3 juta gitu ya. Di Pro juga sama, dapatnya 3 juta misalnya. Tapi di bulan kedua, kalau dia omsetnya 10 juta, di MLM dapatnya 3 juta. Tapi kalau di Prudential 6 juta loh teman-teman. Teman-teman udah pernah tahu nggak hitung-hitungan ini? Belum. Udah ya? Karena kita kan setiap tahunnya dapat ya dari omset yang kita dapat di bulan tersebut. Jadi dikalikan gitu teman-teman. Nah kalau di MLM, dia di bulan ketiga 10 juta lagi. Dapatnya ya tetap 3 juta. Karena apa? Satu penjualan, 1 kali komisi. Tapi kalau di Prudential, dihitung kan? Berkali-kali kan? 1 kali nasabah sama dengan 24 kali komisi. Maka walaupun kita menjualnya omsetnya sekarang, omset yang bulan lalu juga dihitung teman-teman ya. Makanya kalau di bulan ketiga ini bisa jadi 9 juta. Padahal sama loh omsetnya yang dihasilkan per bulannya ya. Tapi jadi berlipat-lipat ya teman-teman ya. Dan gitu juga seterusnya. Nah, itu juga untuk poin yang MLM. Nah, kalau ibu rumah tangga nih teman-teman boleh TOD-nya teman-teman gali adalah ini ya, ketergantungan finansial sama suami ya. Jadi kalau misalnya ibu rumah tangga, Anda bisa loh untuk menciptakan keuangan sendiri tanpa perlu minta suami kayak gitu. Betul nggak Kakak Pertiwi? Ini Kakak Pertiwi direkrutnya dari dari profil ibu rumah tangga ya Kak Pertiwi ya? Yes, betul Kak Putri. Betul ya. Gitu. Jadi dukungan juga bisa diberikan adalah pendekatan secara kekeluargaan, ya, kontes-kontes, kebutuhan rumah tangga, gitu ya. Wah, nanti kalau kita ada rekrutan ibu rumah tangga nih senang kayaknya dikasih gini ya Bu ya, emas itu paling seneng ya, emas kayak gitu ya. Terus 1 set gelas cantik mungkin kayak gitu ya. Dan trainingnya sederhana dan ada mentoring ya. Daya tariknya juga penghargaan, bisnis bisa diwariskan ya. Karena kalau misalnya dia bergantung sama pekerjaan yang suaminya, gitu ya, suaminya misalnya profesional, tapi pada saat suaminya mengalami resiko, kayak gitu ya, misalnya resiko ketidakmampuan atau resiko tutup usia, maka profesi dari suaminya bisa nggak digantiin sama istrinya? Nggak bisa ya? Ya, maka kita bisa juga menggunakan daya tarik itu di sini. Nah, kalau bisnis Prudential, bisnisnya bisa diwariskan, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini yang untuk skrip ya teman-teman ya, teman-teman nanti boleh baca teman-teman ya. Oke, ini tadi saya ulang. Nah, jadi teman-teman, setelah nanti kita fact finding ya, prosesnya itu seperti memancing, baru kita lanjut ajak ke BOP ya. Jadi poinnya apa teman-teman? Ya, pada saat kita mengajak personal secara BOP, jadi kita tidak melalui proof it gitu ya, tapi personal BOP kita merekrutnya. Yang pertama teman-teman, pastikan ya teman-teman ya marketnya dulu. Ya teman-teman ya. Nah marketnya di sini dimaksud gimana teman-teman? Kita membuka wawasan orang yang mau kita rekrut ya, bahwa market di industri asuransi jiwa ini masih ada loh, masih terbuka loh. Ya, apalagi justru di kondisi COVID kayak begini, market asuransi jiwa di Indonesia itu semakin terbuka lebar. Orang semakin ngeh bahwa kita harus wajib nih ya punya sebuah penjaminan proteksi untuk mengalihkan resiko ya. Jangan sampai uang yang kita tabung kalau terjadi resiko kayak gitu ya, uang yang kita tabungnya habis kayak begitu ya. Jadi kita bisa buka teman-temannya wawasan kepada orang yang mau kita rekrut, marketnya ada nggak nih untuk dia mau join di sini atau untuk dia punya potensi nggak join di Prudential ya, ada gitu ya.
Oke, terus kemudian peluangnya boleh kita bilang teman-teman juga boleh cari gitu ya, searching gitu ya di Google gitu ya teman-teman ya, banyak sekali artikel-artikel gitu ya. Misalnya kayak kemarin kayak tadi nih saya dapat nih bahwa AAJI ini menyatakan ya, potensi dasar asuransi jiwa ini di Indonesia ini adalah masih 93,4% teman-teman ya, karena baru 6,6% ya penduduk Indonesia yang punya polis. Nah, teman-teman boleh buka mindset calon rekrutnya teman-teman tuh seperti itu. Wah, ternyata market untuk peluang kita tawarin orang punya polis nih masih minim ya. Jadi market kita masih besar banget nih peluangnya untuk bisa berbisnis di prudensial gitu. Terus yang kedua, boleh teman-teman bicarakan juga tentang biaya rumah sakit. Nah, biaya rumah sakit ini biaya perawatan itu naik setiap tahun gitu ya. Nah, sekarang teman-teman yang punya perawatan misalnya kayak kita udah punya BPJS, kira-kira perlu nggak uang tambahannya? Ya kalau di BPJS mungkin dibiayai pada saat di rumah sakit, tapi bagaimana dengan uang pegangannya untuk keluarganya kayak begitu ya. Nah, itu teman-teman juga bisa sampaikan ya. Misalnya juga perbandingan angka kelahiran dan angka kematian tuh gimana? Ya, pasti dong setiap harinya ada ya angka kelahiran di setiap rumah sakit ya, setiap hari pasti ada yang lahir dan setiap harinya juga pasti ada orang yang risikonya tutup usia, pasti ada. Nah, inilah bagaimana dengan uang penjaminan, bagaimana uang proteksinya. Artinya marketnya sangat terbuka lebar teman-teman, jadi ini yang bisa kita kasih horizonnya gitu ya. Terus yang kedua nih teman-teman, konsep bisnis. Nah, konsep bisnis yang dimasuk ini adalah bagaimana seberapa besar income yang bisa kita dapat teman-teman. Nah, teman-teman kan pasti waktu direkrut kebanyakan saya pengen dapat tambahan income, saya pengen dapat income yang tak terbatas, financial freedom mungkin gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa sampaikan dari sini ya, dari konsep bisnisnya teman-teman udah mulai hafalkan bahwa konsep bisnis kita adalah bagaimana membantu setiap keluarga memiliki perencanaan keuangan melalui pentingnya proteksi asuransi ya. Dan konsep bisnis yang kedua di sini kita berbisnis ya teman-teman ya, kita bisa mengembangkan tim ya, kita juga bisa mendapatkan passive income ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun keempat sampai di level EAD pun kita udah jelas berapa kita dapat peluang-peluang atau potensi income kayak begitu ya. Terus ini juga bisnis, konsep bisnis yang bisa diwariskan. Nah, itu juga teman-teman bisa sampaikan kepada calon rekrutan kita. Dan bisnis kita ini juga sudah terfasilitasi dengan sistem yang sangat luar biasa ya. Apalagi sekarang sudah ada sistem dengan menggunakan ProForce, ya ProLeads kayak gitu ya. Cekatan gitu ya, tanpa perlu berdekatan atau tanpa perlu tatap muka, kita udah bisa bantu orang. Nah, itu teman-teman konsep bisnis ya, teman-teman bisa ceritakan ya, utarakan kepada calon rekrutan kita. Dan yang ketiga teman-teman yang paling penting adalah my story. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini posisi mungkin baru direkrut gitu ya, wah apa nih story-nya saya Kak Putri, kan saya belum punya pengalaman di Prudential. Story-kan saja kenapa Anda mau direkrut, itu dulu boleh. Oh iya ya, story saya kan pasti ada story-nya nih. Nah, itu teman-teman ceritakan. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah punya pengalaman, misalnya kayak saya, ya saya story ini saya selalu bawa kemana-mana adalah pada saat klaim pertama saya teman-teman. Jadi pada saat saya bisa membantu orang ya memiliki proteksi asuransi dan terbuktinya adalah di bisnis ini dia bisa klaim gitu ya pada saat pasangan hidupnya tidak ada dan uang klaim itu bisa terjadi untuk orang-orang yang dia tinggalkan, orang yang dia sayangi, yaitu untuk pasangannya, untuk anaknya, dan keluarga tersebut mengucapkan terima kasihnya luar biasa kepada saya. Nah, di sana saya merasakan, wow, ini bisnis yang luar biasa. Kita bisa bantu orang, ya, melalui dari niatan baik kita mau untuk mengedukasi orang bahwa perencanaan keuangan ini penting. Kayak begitu teman-teman ya. Success story kita bisa bantu orang, kita bisa bantu tim ya bertumbuh berkembang di bisnis ini. Itu dia teman-teman. Jadi ini 3 kuncinya teman-teman ya. Pada saat kita mau recruiting, yang pertama buka wawasan dia dulu bahwa market bisnis asuransi ini masih besar ya. Yang kedua, kita harus sampaikan konsep bisnis kita ini seperti apa. Yang ketiga adalah story dari kita. Ya. Teman-teman di sini sampai di sini 3 hal ini luar biasa teman-teman. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa.
ya rekrut secara happy dan menyenangkan gitu ya, gunakan 3 hal ini. 3 ini aja yang diomongin, udah luar biasa banget ya. Pastinya teman-teman yang yang kelima ya teman-teman ya, teman-teman sudah bisa langsung mengarahkan dia, direct dia untuk ya mengeluarkan kelengkapan datanya untuk berlisensi ya. 3 hal yang tadi teman-teman, kalau 3 hal yang tadi udah teman-teman buka, udah otomatis yang nomor 5 ini juga otomatis dia akan keluarin datanya ya. Nah, 20 detik orang biasanya kesempatan gitu ya, atau pakai kata penutup kayak gitu ya, boleh ya. Nanti teman-teman boleh. Oke, sekian dari saya teman-teman. Thank you, you are the best dan happy recruiting. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Putri. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Putri. Mohon di-share ya di grup materinya. Iya, siap Kak. Silakan Kak Ria. Oke, Kak Putri, terima kasih atas sharing-sharingnya, luar biasa banget ya. Semoga nanti kita bisa aplikasikan di lapangan, dan mohon juga untuk di-share ya Kak Putri ya. Siapa tahu tadi ada teman-teman yang telat masuk biar dapat materinya full gitu. Oke. Ada teman-teman yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ingat waktu ya Kak. Jelas banget nih tadi Kak Putri. Oke deh, Ria mau share sertifikatnya Kak Putri, boleh di off dulu? Oke. Oh ya, boleh dulu yang closing statement dong. Apa yang bisa dapat hari ini? Udah waktu katanya Putri. Sudah waktu ini Kak Putri. Mungkin nanti bisa langsung chat DM Kak Putri langsung ya, kalau ada yang mau bertanya teman-teman bisa. Closing statement 1 orang yang ketua kelas. Ketua siapa Kak yang Ria boleh, Kak Ria selaku ini moderator dan MC. Oh, boleh. Oke, terima kasih yang Ria dapat dari sharing Kak Putri tadi. Itu yang paling nempel banget ya Kak ya, itu yang ada di 8 point selection. Jadi kita jadi orang harus ready to change. Dan integrity, dan kita harus punya goal oriented, high energy, dan teachable. Jadi kalau kita tuh orangnya harus mau belajar. Apapun itu kita harus mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak akan pernah maju. Dan tim bisnis kita itu juga nggak akan bisa maju kalau kita nggak mau belajar. Dan never give up, excellent attitude itu yang paling penting. Kemudian juga rekrut itu adalah membuka peluang kerja ya, yang Kak Putri tadi share juga, dan membangun kerajaan bisnis. Itu kenapa kita harus rekrut. Kemudian menjadi seorang leader dan motivator itu bukan dilahirkan, tetapi seorang leader dan motivator itu ada untuk dilahir karena dibentuk kayak itu. Itu sih yang saya dapat dari yang Kak Putri sharingin. Mungkin kurang lebihnya nanti kita bisa baca lagi di materi yang di-share sama Kak Putri. Thank you banget Kak Putri, luar biasa banget. Sama-sama, Lengkap banget dikasih sama Kak Putri. Thank you, makasih banyak. Iya. Oke, Ria mau share dulu untuk sertifikatnya. Udah muncul ya? Udah, terima kasih. Oke, ini Certificate of Appreciation untuk Lu Nyoman Putri Penyarikan SH. Jadi selamat ya Kak Putri SH jadinya. Thank you. SH. Iya, makasih. Ini dari Lu Madi Pertiwi Penyarikan, Presiden Direktur. Oke, selamat Kak Putri. Terima kasih. Mari teman-teman kita ucapkan 3 terima kasih. Terima kasih Kak Putri atas sharingnya. Terima kasih. Sukses rekrutnya. Terima kasih teman-teman timnya semua. bertumbuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Mbak Putri. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita
ucapkan selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Oh, yes. Citra. Bisa. Setiap hari. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih all semua. teman-teman semua. Thank you all. Produktif, tetaplah jadi baik. Ya, happy recruiting ya semuanya ya. Happy rekrut. Happy recruit.